Saya buka dengan penganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa program lintas jalur baik prodi kebidanan maupun prodi keperawatan Stikes Bina Husada yang saat ini sedang dalam masa persiapan proposal ya, dan akan memasuki tahap penelitian skripsi. Pasti senang sekali rasanya ya Bapak Ibu ya, tinggal selangkah lagi menyandang gelar Eskep dan Eskepnya ini. Nggih. Jadi izin di sini saya, Komang Yogi Triana, selaku Ketua dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, akan sedikit berbagi informasi kepada Bapak Ibu yang akan melakukan penelitian di mana kegiatan uji etik atau review etik ini adalah salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses penelitian yang akan Bapak Ibu jalani, gitu ya. Jadi ini salah satu gerbang yang harus bisa Bapak Ibu lewati sebelum Bapak Ibu bisa mengambil data nanti di lapangan untuk melakukan penelitian. Ya, itu mungkin secara eh, garis besar awal yang ingin saya perkenalkan dulu kepada Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu paling tidak aware ya dan menyadari pentingnya kegiatan sosialisasi ini, atau memahami apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini gitu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu harus melewati gerbang ini dulu untuk dapat lancar nanti mengambil data untuk penelitian Bapak Ibu gitu nggih. Dan mungkin tidak semua bisa bergabung juga pada kesempatan ini. Saya juga berharap Bapak Ibu yang bisa fokus dan konsentrasi pada sore hari ini menyimak sosialisasi ini bisa meneruskan nanti ya pemahaman Bapak Ibu ke rekan-rekannya yang mungkin belum bisa fokus atau tidak bisa ikut join dalam kegiatan sosialisasi ini. Gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu di sini tidak pelit ilmu ya, nanti bisa berbagi dengan rekan-rekannya yang mungkin belum ujian proposal gitu ya, sehingga mungkin fokusnya kurang. Biasanya yang lebih fokus menyimak adalah dia-dia yang sudah ujian proposal dan sudah tidak sabar mengurus izin penelitian untuk ngambil data gitu nih umumnya ya. Jadi bertahun-tahun saya melakukan sosialisasi, itu perbedaannya. Jadi mohon nanti bisa dibantu rekan-rekannya yang belum ujian proposal nih. Oke, saya izin langsung share screen ya Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya saya juga ingin menyapa adik-adik mahasiswa reguler yang mungkin nanti akan menyimak juga video ini ya, dan juga para peneliti-peneliti eksternal ataupun dosen ya dari luar, ataupun adik-adik mahasiswa eksternal yang ingin mengajukan protokol penelitiannya ke KEPK Bina Usada juga dapat menyimak video sosialisasi ini untuk tahun ajaran 2023-2024. Nih, ya, saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu, share screen saya di layar HP atau layar laptop Bapak Ibu. Eh, Materinya sebenarnya tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya beberapa poin, tapi mungkin yang menjadi panjang adalah terkait langkah-langkahnya ya dan rinciannya saja gitu nih. Jadi ini dia kegiatan sosialisasi dari etik penelitian Bina Husada. Adapun outline yang akan saya jabarkan pada sosialisasi ini diantaranya pendahuluan ya, jadi semacam perkenalan terkait kegiatan uji etik ini sendiri, kemudian panduan yang kami gunakan, pengenalan dari prinsip etik, pengenalan 7 standar etik dan juga keputusan etik. Nah, ini dulu awalnya ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah tidak asing dengan uji etik. Tapi mungkin sebagian masih asing ya. Untuk awal-awal ada yang beranggapan itu menyeramkan ya, aduh bisa nggak melewati gerbang ini atau nanti disuruh ngulang lagi ujian proposal atau enggak gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang merasa ini menyelamatkan ya. Yang benar yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang menyeramkan atau menyelamatkan? Saya harap menyelamatkan, Bu. Ya, menyelamatkan ya. Tentunya semua berharap menyelamatkan. Dan memang benar Ibu Suryani ya. Jadi adanya komisi ini, komisi etik ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan ya, bukan sebagai ajang apa ya, sebagai ajang
ini biar semuanya ada nih apa namanya tahapan yang lebih susah untuk penelitian, bukan seperti itu ya. Jadi tujuan dari uji etik ini untuk menyelamatkan, melindungi siapa? Bukan hanya melindungi subjek penelitian yang akan Bapak Ibu libatkan, tapi juga Bapak Ibu sendiri selaku peneliti. Ya, intinya ingin memastikan bahwa proses penelitian ini akan berjalan lancar dan tidak membawa dampak yang negatif ke pihak-pihak manapun. Begitu. Jadi, kita ingin memastikan untuk tidak terjadinya pelanggaran etik nanti dalam pengambilan data. Ya, Bapak Ibu, karena ini juga adalah dasar dari riset-riset yang sudah berlalu berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya, di mana biasanya yang namanya riset atau penelitian yang diutamakan adalah keinginannya si peneliti gitu. Jadi peneliti inginnya ini, dia tidak peduli dengan subjek penelitiannya. Jadi keinginannya hanya untuk mengambil data tanpa memperhatikan prinsip etik itu sendiri, sehingga subjeknya terkesan akan dieksploitasi gitu ya. Jadi itulah mengapa adanya komisi etik ini untuk melindungi Bapak Ibu sendiri sebagai peneliti dan juga responden. Oke, itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu harus menyadari dan juga adik-adik semua bahwa komisi etik itu dibentuk bukan untuk sekedar menyeramkan ya, bahwa proses penelitian itu adalah sesuatu yang seram, bukan, tapi justru untuk melindungi dan menyelamatkan penelitian kalian. Oke, ini pendahuluan sedikit ya dari Komisi Etik itu di Indonesia baru berkembangnya dari 2016 ya, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya penelitian itu ada yang uji etik, ada yang tidak gitu. Jadi kesannya sangat bebas dalam melakukan penelitian. Tapi per tahun 2016 Komisi Etik Penelitian Nasional dibentuk dan itu menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan Mbak, hingga tingkat program studi sekalipun. Oke. Dan salah satunya yang diwajibkan adalah eh, adanya ethical approval atau persetujuan etik untuk penelitian yang melibatkan manusia terutama. Dan sekarang berkembangnya bukan hanya untuk manusia, bahkan menggunakan mencit sekalipun itu tetap dilakukan uji etik. Gitu nih. Dan di mana dilakukan uji etik itu ya sebenarnya bebas ya Bapak Ibu. Bisa di institusi pendidikan, bisa di rumah sakit tempat Bapak Ibu penelitian, jika di rumah sakit tersebut sudah ada komisi etiknya. Oke, tapi jika belum, Bapak Ibu boleh melakukan uji etik itu di Stikes Bina Usada, di komisi etik kami. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, Bapak Ibu sebagai mahasiswa dari Stikes Bina Usada memiliki keringanan dari segi uji etik penelitiannya itu sendiri, Bapak Ibu ya, karena sudah include dalam pembiayaan perkuliahan gitu nih. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat pada web, di situ sebenarnya ada pembiayaan yang harus dilengkapi sebelum melakukan ajuan uji etik, tapi untuk mahasiswa Stikes Bina Usada sudah include di pembayaran semesteran itu. Nih, jadi entah Bapak Ibu akan mengajukan di Komisi Etik Bina Usada atau tidak, itu tidak akan berpengaruh. Nih, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu melakukan uji etiknya, melakukan penelitian di rumah sakit yang sudah ada komisi etik ya, maksud saya, dan di sana pasti wajib dilakukan uji etik kembali, pembiayaannya itu sendiri ditanggung oleh Bapak Ibu selaku peneliti. Enten, nggih. Itu perbedaannya. Dan nanti pada prosesnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin coba untuk uji etik dulu di kampus, gitu ya, di KIPK boleh. Kalau Bapak Ibu ingin langsung uji etiknya di rumah sakit, karena sudah ada KIPK di sana juga diperbolehkan. Ya, itu standar yang digunakan saat ini dan diterapkan di Prodi. Jadi minimal ada satu ethical approval dari setiap penelitian mahasiswa gitu, sehingga Bapak Ibu diperkenankan untuk memilih. Karena minimal, jadi boleh memilih salah satunya. Nggih. Tapi kalau mau mengajukan dua-duanya juga boleh, mengingat ajuan di kampus itu tidak dipungut biaya. Sedangkan di rumah sakit masih dipungut biaya. Enten nggih. Oke, Nike yang mungkin bisa saya berikan gambar sedikit ya untuk di mana dilakukan uji etik itu sendiri. Nah, di Stikes Bina Usada per tahun 2018 kita baru mendirikan yang namanya Komisi Etik Penelitian Kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi udah berapa tahun itu sampai sekarang 2023 nih ya, udah berapa tahun ya? Udah hampir sudah 5 ya, udah 5 tahun berjalan Komisi Etik kita di Bina Usada dan
Saat ini kita memiliki baru 9 reviewer Bapak Ibu ya. Jadi terbayang ya jumlah mahasiswa yang banyak, belum lagi kita dapat kepercayaan banyak protokol eksternal yang masuk dari instansi pendidikan luar Bali bahkan ya, dan kita juga sempat mendapatkan protokol dari Cina, dari luar negeri, universitas luar juga sempat dapat. Jadi tim kami yang 9 orang ini sangat berupaya untuk melakukan uji etik ini dengan seoptimal mungkin. Ye. Ya, mohon doanya semoga timnya akan bertambah tahun ini lagi. Ye. Ya, oke. Ini sedikit yang ingin saya sosialisasikan juga. Apa sih yang menjadi dasar kami dari tim reviewer untuk melakukan uji etik atau review etik terhadap penelitian Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya standarnya sama. Mungkin yang sudah ujian proposal, yang sudah sampai bab 4 sudah melihat ada prinsip etik yang juga diterapkan ya pada penelitian Bapak Ibu. Itulah yang sekarang akan Bapak Ibu terjemahkan dalam bentuk protokol nantinya. Oke, jadi panduannya sama Bapak Ibu dari 3 prinsip etik. Namun berdasarkan WHO 2016 itu dipecah lagi 3 prinsip etik menjadi 7 standar etik yang harus dipahami oleh Bapak Ibu selaku peneliti ya, dengan mengacu pada 25 pedoman SIOMS yang berasal dari WHO Geneva 2016. Nih, jadi itulah yang kami gunakan sebagai acuan. Jadi ibaratnya 3 prinsip etik itu adalah dasarnya ya Bapak Ibu. Kemudian dipecahlah 3 prinsip etik itu menjadi 7 standar etik. 7 standar etik ini memiliki jadi masing-masing poin dari masing-masing standar ini itu mengacu pada 25 pedoman gitu. Jadi kalau dibalikkan, kalau ini kan dari kiri ke kanan panahnya ya, dari kanan ke kiri ya ini 25 pedoman ini ke kiri mengerucut menjadi 7 standar yang tentunya itu semua menjelaskan 3 prinsip etik seperti itu. Oke, jadi inilah yang kami gunakan. Bahkan Bapak Ibu bisa meng-cross-check juga ke SIOMS 2016. Ya, izin Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Terkait prinsip etik mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Karena Bapak Ibu juga pasti sudah memahami prinsip etik ini sendiri ya. Jadi ada respect for person, beneficence, dan non-maleficence ya. Jadi ini adalah hal yang selalu harus Bapak Ibu sangat pahami sebagai prinsip Bapak Ibu melakukan penelitian ya. Jadi jangan ujuk-ujuk ingin hanya mendapatkan data sehingga Bapak Ibu tidak memperhatikan 3 prinsip etik ini. Salah satunya adalah otonomi ya, dia tidak boleh dipaksa nih Bapak Ibu respondennya untuk mau sebagai respondennya Bapak Ibu. Kalau ternyata saat pengambilan data dia ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggalkan, Bapak Ibu tidak bisa memaksa. Ya, boleh janjiannya di lain waktu, misalkan seperti itu. Kemudian banyak lagi ya Bapak Ibu, respect for person-nya, confidentiality-nya juga ya. Jangan sampai nama lengkapnya, sampai fotonya terpampang nyata gitu diperlihatkan sebagai responden ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah memahami 3 prinsip ini ya, jadi saya tidak akan terlalu detail lagi menjelaskan ya beneficence dan non-maleficence. Jadi mohon dipastikan bahwa memang penelitian Bapak Ibu ini akan berdampak positif dan tidak merugikan si responden dan tentunya justice ya. Jangan sampai Bapak Ibu memperlakukan berbeda-beda masing-masing respondennya. Hanya karena ini saudara mungkin, hanya karena ini cantik, ini ganteng, ini siapa gitu. Jadi tidak boleh. Jadi semua harus mendapat perlakuan yang sama. Oke, 3 prinsip etik tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, itu dia terpecah menjadi 7 standar. Ya, Bapak Ibu ya, dari standar 1 sampai dengan standar 7. Nah, ini semua harus Bapak Ibu jelaskan secara rinci pada protokol penelitian. Protokol penelitian perlu dipahami bukanlah proposal penelitian, ya. Jadi protokol penelitian tidak sama dengan proposal penelitian. Paham ya Bapak Ibu? Jadi jangan nanti saat pengajuan protokol yang Bapak Ibu kirimkan adalah proposal penelitian karena itu berbeda ya. Jadi protokol penelitian adalah isian yang harus Bapak Ibu lengkapi dengan menyesuaikan dengan proposal penelitian yang Bapak Ibu telah susun. Oke. Tapi tenang saja, protokol penelitian tidak seribet proposal ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau proposalnya sudah selesai, sudah ujian, sudah lengkap, dilakukan revisi dan sudah dikumpul,
ya tinggal mengisi protokol yang menyesuaikan dengan proposal yang sudah di-ACC tadi. Oke. Oke, kita bahas ya dari yang pertama ada nilai sosial klinis, nilai ilmiah yang kedua, yang ketiga pemerataan beban dan manfaat, kemudian yang keempat potensi manfaat dan resikonya kira-kira lebih besar atau lebih kecil manfaat, kemudian resikonya gimana kira-kira sama atau lebih kecil ya, ini harus Bapak Ibu pahami terkait penelitian Bapak Ibu. Kemudian poin kelima atau standar kelima adalah bujukan eksploitasi inducement. Ini apakah sudah dijelaskan dengan baik pada protokol. Kemudian yang keenam rahasiaan privasi yang tadi ya confidentiality-nya. Dan yang ketujuh adalah informed consent. Jadi ini disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Jika penelitian Bapak Ibu menggunakan data sekunder, misalkan ngambil dari rekam medis yang tidak perlu inform consent karena kita nggak ketemu ya Bapak Ibu dan adik-adik dengan respondennya ya nanti bisa dipilih ini tidak perlu gitu atau tidak sesuai dengan penelitian gitu. Oke. Oke, kemudian termasuk juga inform consent dengan mencit ya, siapa tahu ada di sini. Ya, mohon maaf, siapa tahu ada di sini yang ingin melakukan penelitian dengan mencit, itu tidak perlu menggunakan inform consent. Oke. Iya, di sini saya coba memberikan contoh ya, Bapak Ibu dan juga adik-adik terkait dengan masing-masing standar. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang dimaksud dengan masing-masing standar tersebut ya. Hmm. Yang pertama adalah standar satu ya terkait nilai sosial dan nilai klinis. Yaitu ada novelty, kemudian novelty itu terkait kebaruan ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat pada form sebenarnya. Jadi bisa dibaca di sini ya Bapak Ibu apa saja yang dimaksud dengan nilai sosial. Jadi fokusnya adalah nilai sosial, pastikan penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu adalah penelitian yang akan berdampak positif atau membawa manfaat untuk banyak orang ya. Jadi dia memiliki nilai sosial dan nilai klinis. Itu sebenarnya poinnya. Ya, dan ini beberapa contoh ya Bapak Ibu terkait dengan judul-judul penelitian yang sudah pernah masuk ke ke KIPK kami ya. Misalkan analisis faktor penyebab ketidakpatuhan TB dalam mengonsumsi obat OAT, pengaruh aromaterapi terhadap kecemasan anak saat imunisasi gitu ya. Jadi coba dilihat dari judul-judul ini kan tentunya itu akan membawa dampak ya atau berdampak positif dan memberikan manfaat secara komunitas gitu ya. Untuk variabel-variabel dan juga untuk responden. Ya pasti ya, Bapak Ibu kan di situ akan menjelaskan latar belakangnya pasti penelitiannya akan menyesuaikan akan berdampak positif. Ya, jadi judul-judul ini dianggap memenuhi standar satu. Jadi silakan Bapak Ibu flashback atau refleksi sendiri apakah penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu eh, berdampak positif atau tidak, memenuhi standar satu atau tidak. Nih, oke, ini dia standar 2. Standar 2 ini lebih ke kajian ilmiahnya Bapak Ibu ya. Apakah penelitian yang Bapak Ibu lakukan sudah ada penelitian dasar sebelumnya? Ya, jadi nantinya ini salah satunya Bapak Ibu perlu melampirkan ringkasan hasil studi sebelumnya yang mendukung penelitian Bapak Ibu gitu. Jadi bukan penelitian benar-benar penelitian awal gitu ya. Misalkan uji coba em, sayur apa ya atau jus apa gitu ya. Jadi pastikan kandungannya memang sudah pernah dilakukan uji coba sebelumnya, minimal diawali dari mencit dulu ya. Jadi kan ada tahapan penelitian itu ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi itu harus ada nilai ilmiah atau dasar ilmiahnya. Jangan sampai itu membahayakan Bapak Ibu ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu dan adik-adik ya yang saat ini juga sedang menyimak. Contohnya ini ya, ada beberapa judul. Kalau hubungan dukungan sosial terhadap kepatuhan minum obat, oke lah ya. Keduanya itu hanya tinggal
mencari data dan menghubungkan. Kemudian pengaruh aromaterapi terhadap kecemasan anak. Ya, jika memang sudah ada studi sebelumnya yang memastikan bahwa aromaterapi aman untuk anak, tentunya boleh, ya. Kemudian pengaruh wangi dupa terhadap tekanan darah lansia. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, ya. Bisa Bapak Ibu bayangkan, lansia itu sudah termasuk kelompok vulnerable ya, atau kelompok rentan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ditambah dia punya tekanan darah tinggi, tekanan darah tinggi ya, karena dengan HT itu artinya dengan hipertensi, dan harus menghirup asap dupa. Apakah tidak berbahaya menurut Bapak Ibu dan adik-adik? Berbahaya tidak menghirup asap dupa untuk lansia? Jangankan untuk lansia ya. Berbahaya nggak Bapak Ibu? Ya, Berbahaya kan? Berbahaya. Jangan kan untuk lansia ya, Bapak Ibu aja umur segini saya disuruh menghirup asap dupa lama kan pasti tidak nyaman ya, dan itu berarti akan sangat berbahaya. Percaya tidak percaya bahwa ini adalah salah satu judul yang pernah masuk di komisi etik kami ya, dan dilakukan yang namanya full board ya, seperti ujian proposal ulang ya Bapak Ibu, tapi tidak dengan pengujinya, tidak dengan pembimbingnya yang diuji atau tidak dengan pengujinya, tapi dengan kami para tim reviewer. Sehingga peneliti perlu mempresentasikan kembali dan memastikan apa dasar yang digunakan untuk mengajukan judul penelitian ini, gitu. Oke, jadi itu. Jadi mohon direfleksi kembali juga pada penelitian Bapak Ibu, apakah memang sudah ada nilai ilmiahnya atau tidak. Oke, saya juga agak kaget ya, karena kok bisa lolos saat ujian proposal gitu. Jadi akhirnya pada kasus ini ya memang terjadi perubahan gitu. Jadi harus dirubah karena tidak bisa dipertahankan juga oleh si peneliti maupun pembimbing yang menemani gitu. Nggih. Jadi mohon bisa Bapak Ibu juga merefleksi terhadap judul penelitian yang Bapak Ibu ajukan. Ya. Oke, kemudian standar 3 pemerataan beban dan manfaat ini dengan prinsip keadilan tadi ya, justice Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada perlakuan yang berbeda. Ya, contoh pengaruh terapi musik terhadap tekanan darah lansia dibagi menjadi dua kelompok karena menerapkan kuasi eksperimen. Jadi satunya pada protokol yang diajukan dia boleh minum obat hipertensi, satu kelompoknya tidak boleh minum obat hipertensi, hanya dia terapi musik gitu misalkan. Ya, tidak boleh, itu kan nggak sama namanya, ya. Atau pasien yang sudah minum obat tadinya dengan obat antihipertensi itu harus di stop hanya karena ingin mendapatkan terapi musik ini, gitu misalkan. Dari penelitian itu juga tidak boleh. Ya harus benar-benar perhatikan gold standar dari hipertensi. Kecuali pasiennya memang dia hipertensi tapi memang belum dapat obat. Itu beda cerita ya Bapak Ibu. Jangan sampai seperti tadi peneliti mengkat obatnya yang sudah rutin diminum hanya untuk kepentingan penelitian. Jadi itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati nanti menggunakan kelompok intervensi dan kontrol. Pastikan Bapak Ibu menjelaskan apa perlakuan yang juga Bapak Ibu akan terapkan pada kelompok kontrol. Jangan hanya berfokus pada kelompok intervensi. Nih, karena mau tidak mau kelompok kontrol juga menjadi bagian dari responden Bapak Ibu dalam penelitian. Entah pada akhirnya Bapak Ibu menjelaskan bahwa pada sesi akhir kelompok kontrol akan diberikan intervensi yang serupa, misalkan dengan kelompok intervensi setelah pengambilan data, itu juga boleh. Artinya dia akan mendapatkan perlakuan yang sama di akhir, gitu ya. Atau kelompok kontrol mungkin dijelaskannya bukan tidak mendapatkan intervensi apa-apa, tapi hanya mendapatkan intervensi perawatan rutin gitu ya, yang ada di rumah sakit atau klinik. Ya, jadi perlu ditekankan kembali penjelasannya. Oke, kemudian standar 4 potensi manfaat dan risiko, ini Bapak Ibu harus melihat dari segi literatur juga ya, apakah penelitian Bapak Ibu ada risiko yang mungkin akan dimunculkan gitu, dan pastinya diharapkan penelitian itu manfaatnya lebih besar daripada risiko. Nih, ya contohnya tadi juga ya, seperti standar 3 tadi, pengaruh terapi musik terhadap tekanan darah lansia. Jangan sampai dengan pemutus obat itu akan meningkatkan resiko pasien menjadi stroke misalkan, ternyata tensinya tetap sering meningkat dan akhirnya menyebabkan stroke pada pasien gitu ya. Jadi kami tidak ingin
kalau nantinya peneliti justru akan disalahkan dengan kondisi itu. Sama seperti yang tadi juga, ya, pemberian wangi dupa nih, pengaruh wangi dupa ini terhadap rekan darah lansia. Bayangkan kalau tidak difilter di komisi etik, itu lansia-lansia dengan hipertensi sudah disodorin dupa gitu ya sama peneliti hanya untuk melakukan penelitian dari dupa tersebut. Entah memang dia ada sponsornya dari dupa atau gimana, saya juga kurang paham ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi adanya komisi etik untuk mencegah supaya jangan sampai mahasiswa bina usada itu pada saat penelitian justru jadi bermasalah gitu nge. Termasuk juga pengaruh ekstrak daun sirsak itu ya, bagaimana pengolahan sirsaknya itu harus rinci benar-benar dijelaskan sehingga kami tahu bahwa peneliti memang sudah siap untuk melakukan penelitian. Ya. Oke, kemudian standar 5 bujukan ya. Kami pastikan bahwa Bapak Ibu tidak melakukan eksploitasi terhadap responden. Ya, jadi eksploitasi dalam arti Bapak Ibu kasih misalkan, oke kita lihat langsung pada judul penelitian ya, hubungan dukungan keluarga terhadap kualitas hidup lansia dengan GGK. Ya, lansia sudah vulnerable atau kelompok manusia yang rentan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ditambah dengan GGK. Sekarang akan diidentifikasi atau dicari datanya dari dukungan keluarga dan juga kualitas hidup. Yang satu kuesionernya itu berjubel pertanyaannya banyak dan tidak diberi apa-apa sebagai kompensasi atas kesediaan lansia. Nah, itu eksploitasi bukan namanya. Eksploitasi bukan Bapak Ibu. Bisa jadi. Eksploitasi kan? Karena bayangkan responden Bapak Ibu sudah meluangkan waktu bisa 10 sampai 15 menit untuk fokus menjawab semua kuesioner Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu tidak memberikan apa-apa sebagai bentuk kompensasi. Itu adalah meskipun dia bersedia ya Bapak Ibu ya. Tadi dia bersedia, tapi tetap Bapak Ibu tidak boleh bersedianya itu dijadikan ajang eksploitasi. Tetap harus ada kompensasi ya dari kesediaan responden untuk terlibat dalam penelitian Bapak Ibu. Itu jadi barang Bapak Ibu ngasih leaflet edukasi mungkin karena ini lansia dengan GGK ya. Oh, saya ingin memberikan edukasi. Itu kompensasi tidak? Dia senang tidak kalau diberikan leaflet yang isinya adalah informasi tentang kesehatan dia yang harus dia ketahui sebagai lansia dengan GGK. Senang tidak respondennya? Pasti senang kan? Wah, ternyata saya membantu penelitian ini, saya dapat feedback yang bagus gitu untuk saya dari segi informasi. Boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi insentifnya berupa leaflet boleh atau makanan kecil, makanan ringan atau souvenir sewajarnya boleh. Gitu nge. Jadi mohon dipastikan jangan sampai Bapak Ibu mengeksploitasi responden Bapak Ibu. Dan seringkali peneliti menulis pada protokol bahwa tidak ada tidak diberikan apa-apa gitu. Wah, itu kejam sekali ya, tega sekali gitu terhadap responden. Dan perlu diingat juga bahwa banyak peneliti yang merasa pada penelitian eksperimen terutama ya atau eksperimental yang memberikan intervensi merasa bahwa intervensi yang diberikan itu adalah sebenarnya sebagai kompensasi terhadap responden. Nah, itu salah ya Bapak Ibu. Ingat, penelitian yang Bapak Ibu dan adik-adik lakukan, intervensi tersebut masih dalam proses uji coba atau masih akan diteliti. Jadi, jangan disamakan hal itu dengan kompensasi, gitu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, jangan sampai merasa intervensi yang Anda berikan kepada responden adalah kompensasi. Oh, Anda memberikan relaksasi nafas dalam. Anda memberikan misalkan masas endorfin gitu ya. Itu merasa saya kan udah capek, itu kan bagus untuk merilekskan. Itu kan masih akan Anda teliti gitu ya. Jadi itu bukanlah kompensasi terhadap responden. Jadi itu masih akan diuji coba, maka tetap perlu diberikan kompensasi ya, dan itu adalah kategori bujukan. Jadi kalau Bapak Ibu dan adik-adik sudah menjelaskan itu pada poin bujukan di protokol, maka nanti silahkan kategori bujukan sudah dijelaskan dicentang iya. Gitu nggih. Apakah hanya souvenir Ibu, uang boleh tidak atau OVO gitu atau GoPay boleh, tidak masalah ya. Jadi sekarang zamannya sudah canggih, yang penting sewajarnya dan memang setimpal dengan pasien itu boleh.
Nggih. Apalagi kalau misalkan ada yang melakukan penelitiannya di Wantilan gitu yang jaraknya jauh dan harus bertemu sekian kali, itu jangan lupa bensin si respondennya juga diperhatikan ya. Jangan dieksploitasi juga, kecuali Bapak Ibu yang repot ke rumahnya masing-masing itu aman lah masih. Gitu. Nggih. Ya, oke. Itu standar 5. Kemudian standar 5 yang sering terlupakan ya. Jadi saya harap setelah menyimak sosialisasi ini, tidak ada lagi yang menulis pada poin bujukan itu tidak ada insentif atau tidak ada kompensasi gitu ya. Jadi mohon nanti disesuaikan. Kemudian standar 6 adalah rahasia dan privasi ya Bapak Ibu. Saya rasa ini sudah dipahami semua. Jangan sampai ada fotonya terpampang nyata. Kemudian nama lengkap yang Bapak Ibu tanyakan gitu ya. Jadi pada data itu tetap harus dengan kode atau inisial. Nggih. Kemudian ya ini standar terakhir yaitu inform consent ya Bapak Ibu. Ini khususnya untuk penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Ya, jadi harus Bapak Ibu mampu menjelaskan bagaimana penelitian yang Bapak Ibu lakukan pada lembar inform consent. Inform consent itu artinya persetujuan sebelum penelitian. Ya, jadi artinya, penjelasan sebelum persetujuan. Ya, inform consent. Jadi Bapak Ibu harus menjelaskan dulu bagaimana penelitian yang akan dilakukan, barulah si responden memberikan persetujuan. Ya, jadi mohon diperhatikan juga agregat dari responden yang Bapak Ibu libatkan. Apakah anak-anak, ya, bayi, remaja, dewasa, atau lansia. Ya, pada kelompok vulnerable, lagi-lagi saya katakan vulnerable ya, artinya kelompok rentan, itu Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan wali yang bisa membantu gitu ya dalam pemberian inform consent ini gitu. Contohnya anak-anak kan belum mampu ya berlogika atau menalar penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Oleh karena itu perlu keterlibatan wali dalam inform consent. Jadi harus ada tanda tangan wali. Even itu remaja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih dalam kategori anak 0 sampai dengan 18 tahun itu perlu keterlibatan wali. Itu nggih. Jadi jangan dianggap wali itu tidak penting dan anak itu bisa memutuskan sendiri, tidak boleh. Nggih. Kemudian contoh lain misalkan pengaruh terapi spiritual terhadap halusinasi pasien skizofren gitu. Pasien skizofren apakah secara mental dan pikiran dia sehat? Meskipun dia bisa lari keliling lapangan 10 kali gitu. Bisakah Bapak Ibu? Skizofren tahu ya? Skizofren itu Oh, adalah istilahnya gangguan jiwa atau gangguan psikotik. Jadi pasti tidak bisa ya dia berpikir secara nalar. Oleh karena itu dia tetap perlu wali. Meskipun misalkan dia kategori usia sudah dewasa. Oke, jadi mohon diperhatikan tingkat kerentanan dari responden yang akan Bapak Ibu libatkan. Ya, tapi kalau dia, misalkan contohnya ini hubungan dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat pasien TB dengan kategori usianya adalah usia produktif gitu ya, 18 sampai 45 tahun misalkan ya udah aman. Meskipun dia dengan TB sekalipun. Tapi kalau dengan kategori usia yang agregat yang dewasa aman, ya bisa tanda tangan sendiri. Oke, tidak perlu wali. Oke, ini sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Nanti juga kita akan masuk kepada link sehingga Bapak Ibu bisa melihat seperti apa protokol dan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang lain. Kemarin rasanya ada dari Prodi Kebidanan yang sudah mulai menyusun di kelengkapan ini ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh saya persilahkan di sesi akhir nih. Jadi ini ya protokol penelitian, informed consent, dan juga 7 standar etik yang perlu Bapak Ibu lengkapi nanti dalam proses pengajuan. Nih. Oke, jadi ini kesimpulan dari yang 7 standar tadi saya jelaskan Bapak Ibu harus mencentang ya semua. Ya, 7 standarnya harus centang ya. Silahkan disesuaikan ini manfaat resikonya lebih besar atau yang mana. Ya, jadi semuanya dicentang ya. Kecuali pada penelitian-penelitian yang melibatkan data sekunder ya Bapak Ibu. Contohnya mengambil dari rekam medis tadi. Jadi kan tidak ketemu dengan responden ya, jadi bujukannya itu tidak perlu, boleh dicentang NA. Ya, dicentangnya NA yang kanan ya Bapak Ibu artinya not appropriate. Jadi tidak sesuai, jadi tidak diperlukan. Kemudian inform consent juga tidak diperlukan karena menggunakan data sekunder, jadi centangnya NA saja.
Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mengidentifikasi ya sendiri terlebih dahulu penelitian Bapak Ibu kira-kira dari 7 standar etik ini apakah sudah memenuhi semua atau belum ya. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan proses review secara mandiri dulu. Ya, oke. Kemudian ini adalah keputusan telaah etik ya. Jadi itu tadi adalah standar yang Bapak Ibu coba sesuaikan dengan protokol penelitian Bapak Ibu. Apakah sudah jelas tergambar 7 standar tadi pada protokol sehingga saat kami dari tim reviewer melakukan proses review dapat memutuskan apakah protokol Bapak Ibu itu langsung layak bisa mendapatkan ethical approval atau perlu perbaikan atau bahkan mungkin perlu kita penyamaan persepsi melalui full board, atau bahkan tidak bisa ditelaah. Ya, perbedaannya apa? Jadi nanti akan ada hasil telaahnya muncul ya pada berita acara uji etik Bapak Ibu. Yang pertama namanya S1 atau exempted, artinya protokolnya sudah lengkap, dijelaskan dengan baik dan rinci sehingga kami tim reviewer dapat memahami dan tidak ada pelanggaran etik yang teridentifikasi oleh tim reviewer. Dan dilihat bahwa semua 3 prinsip etik maupun 7 standar etiknya sudah dijelaskan dengan rinci dan sudah dipenuhi semua. Maka itu bisa langsung keluar ethical approval-nya. Gitu, nggih. Jadi untuk kategori S1 ini biasanya cepat ya Bapak Ibu, tidak lewat dari seminggu, bisa 2 hari, bisa 3 hari bahkan keluar gitu ya. Jadi menyesuaikan tentunya dengan proses reviewnya nanti. Kemudian kategori expedited atau E2 ya Bapak Ibu, itu adalah protokolnya sudah ada sebenarnya penjelasannya ya, tapi mungkin belum dijelaskan secara rinci. Paling sering yang terlewat dari mahasiswa ataupun peneliti adalah penjelasan pada tahap intervensi. Gitu ya. Jadi jangan dikira poin intervensi pada protokol itu hanya untuk penelitian eksperimen ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang melakukan penelitian dengan kuesioner pun Bapak Ibu kan ketemu langsung dengan responden. Ya, Bapak Ibu yang melakukan wawancara misalkan dengan teknik penelitiannya kualitatif, itu kan juga ketemu dengan responden yang juga manusia. Jadi kami perlu mengidentifikasi bagaimana cara pengambilan data yang Bapak Ibu lakukan gitu. Ya, gitu. Jadi itu yang paling sering sehingga jadi expedited. Kemudian banyak lagi ya salah judul, misalkan tidak sesuai judul ajuan di depan dengan judul yang di protokol. Mungkin copy paste dari temennya sehingga pada bagian judul belum di delete, misalkan gitu ya. Jadi kalau ada ketidaksesuaian pada poin-poin yang dijelaskan dan itu membingungkan kami selaku tim reviewer, kami belum jelas, kami bisa saja kategorikan expedited gitu ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa lebih melengkapi dan kami mampu memahami. Ya. Kemudian kalau full board adalah terkait dengan indikasi terjadinya pelanggaran prinsip etik terutama pada kelompok-kelompok rentan atau vulnerable person. Ya, gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang penelitiannya melibatkan vulnerable people atau vulnerable person, mohon disesuaikan dan dipastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang mungkin terjadi. Ya, tapi tenang Bapak Ibu, full board itu tidak serta-merta selalu merubah total penelitian. Ya, itu sifatnya juga bisa untuk konfirmasi lebih lanjut. Bisa saja satu, misalkan kategori protokolnya sebenarnya awalnya pengennya E2 gitu ya. Kita dari tim reviewer mengkategorikan, tapi ternyata setelah didiskusikan terlalu banyak hal yang tidak dirinci dan cenderung ini menggunakan variabel apa respondennya yang vulnerable dengan intervensinya juga tanda tanya gitu. Jadi akhirnya kami memutuskan full board juga bisa. Ya, sehingga peneliti perlu untuk menjelaskan kembali dan mempresentasikan kembali protokol ajuannya. Apakah bisa dipertahankan oleh si peneliti atau tidak? Itu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu full board. Jadi jangan dianggap seserem ujian skripsi, tidak. Tapi ini sifatnya lebih ke konfirmasi kembali ke si peneliti. Apakah benar-benar sudah paham apa yang akan terjadi nanti atau tidak. Itu ya. Dan terakhir tidak bisa ditelaah juga termasuk kategori ya. Mungkin ini terlalu cepat-cepat atau salah ngedrag file sehingga protokolnya tidak diajukan gitu. Yang diajukan hanya 7 standar saja misalkan gitu. Atau inform consent saja dan yang diajukan pada protokol itu malah file yang lain misalkan seperti itu ya itu kategorinya tidak bisa ditelaah ya Bapak Ibu itu jadi eh, akan kami minta untuk melakukan proses revisi ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait
hal-hal dasar yang perlu Bapak Ibu pahami terkait dengan etik penelitian kesehatan. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kan pasti penelitian melibatkan manusia sebagai subjek penelitian ya, atau mungkin ada yang pakai data sekunder juga tidak masalah. Semoga sudah agak terbuka pikirannya ya Bapak Ibu ya tentang etik penelitian ini sendiri. Oke, sebelum saya lanjut ke langsung ke teknis pengajuan dan juga eh, apa namanya webnya ya yang Bapak Ibu bisa akses kapanpun dimanapun. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Iya, Ibu Riasneti. Ya, silahkan Ibu. Ah, Boleh di-on-kan kameranya Ibu. Ya, kalau susah sinyalnya enggak apa-apa. Ya, silakan Ibu iya, Riasneti dari iya, prodi apa terima Ibu? kasih. Saya dari S1 Kebidanan, Ibu. S1 Kebidanan. Ya, silahkan Nah, Ibu. iya, terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Saya Mhm, kebetulan tertarik meneliti tentang remaja. Tadi menurut mhm, yang Ibu sampaikan, itu harus ada persetujuan dari orang tua. Berarti mhm. surat persetujuan itu saya buat dua ya, Bu, ya, dari respondennya dan orang tuanya juga. Eh, tidak Ibu, di surat inform consent-nya itu boleh satu, tapi ada tanda tangan orang tua juga. Jadi tidak perlu berbeda. Oke, Ren. Iya. Iya, Kemudian tanda tangannya aja yang boleh. Oke. untuk penjelasannya itu apa perlu dijelaskan juga ke orang tuanya atau boleh nanti diwakilkan oleh respondennya yang menjelaskan? Oh, boleh dari responden. Oleh karena itu, inform consent-nya harus lengkap ya, Ibu. Jadi, tanpa bertemu dengan Ibu pun sebenarnya dari inform consent tersebut sudah tergambar jelas bagaimana penelitiannya Ibu. Nanti saya akan sharekan contoh inform consent-nya sehingga tidak ada pertanyaan apa namanya, tidak ada kebingungan dari responden ataupun orang tuanya karena tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa medis Ibu. Jadi harus menggunakan kalimat awam. Oh iya, iya. Kenten, Iya, nggih, gitu. iya. Jadi tanpa ibu bertemu dengan melihat inform consent, saya rasa harusnya orang tua juga memahami. Kalau misalkan anaknya mau membantu ya boleh saja. Oh iya. Kenten, nggih. Kemudian satu lagi Iya Ibu, ibu. terkait dengan tadi tentang bujukan nih Kak Bu. Kalau misalnya kita memberikan berupa dana, uang seperti itu, apa Mhm. nanti kita tidak termasuk gratifikasi nih Bu ya? Atau pemberian hadiah seperti itu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Rias. Gratifikasi, saya rasa tidak ya Ibu. Kalau kepentingannya untuk penelitian itu bukan gratifikasi, kecuali maksudnya Ibu kepegawaian ini, ke pegawai gitu. Eh, apa pemberian pemberian bujukannya maksudnya ke pegawai gitu, pegawai negeri, Eh, enggak, kepada pemerintah. respondennya kita memberikan Oh, sebagai ya, kepada responden. Oh, tidak, Ibu. ya. Gratifikasi itu kan hanya diperuntukkan pada terutama pada pada pegawai-pegawai pemerintah. Kalau ini konteksnya kan penelitian, ada inform Mm-mm. consent dan ada proposal serta izin penelitian yang sudah Ibu lakukan. Jadi statusnya si responden adalah responden yang membantu penelitian Ibu gitu. Jadi kalau Oh, Ibu jadi maunya iya boleh saja kalau Ibu mau ngasih tadi GoPay apa OVO boleh saja. Tapi kalau ibu mau ngasihnya apa namanya souvenir atau apa souvenir. juga boleh. Jadi itu yang penting sewajarnya ibu gitu. Oh, Nggih. nggih, nggih. Iya, Terima kasih bahkan banyak ibu Ibu. mau iya Hmm, sama-sama ibu. Ibu mau kasih edukasi, leaflet gitu, hmm. boleh juga. Jadi itu untuk gambaran kompensasi bisa bermacam-macam. Yang penting ibu melihat bahwa itu berdampak positif untuk si responden gitu, Bu ya. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih Nggih. Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ya, silahkan Ibu Niwayan Yudiasih ya. Ya, silahkan Ibu Yudi dari prodi mana Ibu? Selamat siang, Ibu. Saya dari Selamat Prodi siang, Kebidanan. kebidanan. Eh, Ya, silahkan ye, Ibu. terkait dengan pertanyaan dari teman saya tadi, saya juga penjudul penelitian saya itu mengambil respondennya adalah remaja di posyandu remaja gitu. Untuk Mhm. inform consent-nya nanti Nike, berarti kan harus ada tanda tangan wali, nggih, Bu, nggih. Nah, Iya, untuk betul inform Ibu. consent-nya Nike seperti tiang, kan tiang ambilnya Nike di posyandu remaja. Apakah bisa saat itu
rencana awal tiang kan memberikan pretest nih ke sebelum penyuluhan gitu nih Bu. Nike, Mhm. apakah harus inform concernnya kita berikan duluan ke respondennya untuk dibawa pulang modelnya, ataukah bisa pada saat posyandu itu sebelum kita memberikan penyuluhan Nike atau sebelum pretest Nike kita berikan inform concernnya Ibu? Iya, betul, betul, cerdas sekali Bu Yudi. Jadi sebelum Ibu melakukan apa namanya kegiatan penyuluhan itu, saran saya sudah melakukan inform consent terlebih dahulu Ibu ya. Jadi dijelaskan pada sebenarnya boleh Ibu Yudi nanti ketemu dengan ketua STT-nya misalkan atau hanya sebagian pemuda-pemudi remajanya di sana, Ibu jelaskan dulu gitu. Nanti mereka sebagai perpanjangan tangan Ibu untuk mendapatkan responden yang lain misalkan gitu karena nggak bisa ketemu pada satu hari itu. Jadi ibu boleh menitipkan lembar inform consent-nya kepada ketua STT-nya mungkin ya Bu ya atau dengan pengurus lainnya untuk memberikan pada responden yang memenuhi kriteria ibu gitu. Jadi nanti saat ibu akan melakukan penelitian karena dia sudah setuju, dia kan otomatis akan datang ibu ya pada penelitian ibu dengan membawa inform consent yang Itu. sudah ditandatangan oleh remaja itu sendiri dan juga orang tuanya atau walinya. Oke, Intan. Nggih, nggih, Bu. Kenten. Terima kasih, Bu. Nggih, Iya, Bu. Nanti iya yang titip sama-sama Ibu melalui Yudi. kadernya, nggih. Makasih, Iya, Bu. boleh. Iya, sama-sama Nggih. Ibu. Nikah teknis Ibu ya. Nggih, Nggih. nggih. Nggih, sesama. Iya, sama-sama Ibu. Iya, ada lagi Ibu siapa ini? Ibu Ayu Maha? Ibu Ayu Maha ini. Ya, silahkan Ibu dari kebidanan. Selamat Yang dapat dilihat oleh pengguna dalam organisasi pemilik formulir. Coba hubungi mana? Aksesnya belum dibuka untuk absen. Iya. Oh, aksesnya belum dibuka ya, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Ibu. Oh, suaramu didengar tuh? Enggak, udah ada yang ngetik gini, Bu, gini munculnya nggak bisa absen gitu, ketik itu. Aku baca Oh, tulisannya, tak coba baik. klik. Ini sudah ada yang masuk, Ibu, 5. Ada yang belum bisa ya? Sebentar-sebentar, Ibu. Coba saya cek. Oh, iya, iya. Saya buka dulu aksesnya. Iya, mohon maaf. Ini yang bisa absen sepertinya menggunakan Gmail Gmail dari Bina Usada. Ya, tapi saya sudah open akses untuk yang non Gmail Bina Usada, Ibu. Silahkan, Bu, sudah bisa sekarang nih. Tadi restricted-nya hanya untuk email yang Bina Usada itu, Ibu yang ada NIM-nya nih, Kak. Iya. Terima kasih, Bu Ayu Maheni sudah mengingatkan. eh, maaf Bu, mungkin teman Eh, lain yang ada mau oh ditanya. yang lain itu ya. Oh iya Ibu Wayantati Wahyuni ternyata. Ya, sudah bisa semoga Ibu ya. Ya, Bu Ayu Mahaini dari Kebidanan silakan Ibu. Ada pertanyaan Ibu? Bu, Niki Bu, tiang dari Prodi Kebidanan, S1 Kebidanan, Iya. kita sudah selesai ujian proposal. Jadi Ya, untuk selamat Ibu. di rumah sakit, kami memang ada komite etik ada. Iya, Jadi rumah sakit mana Ibu? di rumah sakit Tabanan Bu. Beres Utabanan. Iya. Nah, nah, untuk eh, apa namanya untuk kelanjutan etik ini berarti kita hanya menunggu persetujuan dari Rumah Sakit Tabanan aja ya Bu untuk uji etik itu. Untuk di kampus apa aja yang kita urus untuk di uji etik itu? Nah itu tadi Ibu. Jadi terkait pengurusan uji etiknya, Ibu bisa itu tadi pilihannya. Kalau ibu ingin langsung ke rumah sakit, ya boleh saja ibu tidak melakukan uji etik di kampus. Ya. Tapi kalau ibu mau uji etik di kampus dulu, misalkan mau latihan gitu, karena umumnya isian protokolnya sama ibu ya. Itu biar lebih pede sebelum ke rumah sakit, itu juga boleh. Jadi boleh ibu uji etiknya di sini dulu, baru nanti ke rumah sakit. Gentannya. Yang pasti sebelum itu nanti konteksnya adalah Ibu informasikan saja ke Prodi apakah Ibu akan melakukan uji etik langsung ke rumah sakit atau di sini dulu. Genten nggih. Karena terkait alur administratifnya ya Bapak Ibu, sebelum izin penelitiannya keluar, Bapak Ibu wajib melampirkan ethical approval
bahwa sudah lolos uji etik gitu nggih. Tapi untuk case Bapak Ibu yang ingin melakukan uji etik hanya satu tempat di rumah sakit tujuan penelitian, itu nanti silahkan diinfokan ke bagian prodinya gitu. Kalau di kebidanan saya rasa dengan Ibu Manik ya, nanti diinfo ke Ibu Manik bagaimana prosedurnya kalau tidak melakukan uji etik di kampus Ibu, karena perlu izin ke sana. Biasanya sih yang diurus adalah surat pengantar etik ya Ibu ya ke rumah sakit gitu. Ke rumah sakit gitu. Jadi nanti silahkan diurus sesuai dengan kebijakan prodi masing-masing. Begitu juga di keperawatan ya Bapak Ibu, bagi yang mahasiswa perawat. Jadi dan juga adik-adik ya, mahasiswa perawat reguler maupun bidan. Jadi silahkan nanti ke kalau perawat di Ibu Claudia ya, di Ibu Claudia nanti diinfo saja ibunya bahwa kalian akan melakukan uji etik langsung ke rumah sakit bersangkutan. Termasuk juga program lintas jalur nggih Bapak Ibu yang di keperawatan juga dengan Ibu Claudia. Bu, Janten Ibu. maaf, Ya, kalau misalnya itu kan kalau misalnya kita ingin di kampus coba uji etik gitu, terus di iya. selanjutnya di rumah sakit juga uji etik. Nanti untuk terakhir pelampiran apa namanya penjelasan terakhir setelah kita penelitian itu yang mana kita cantumkan misalnya setelah uji etik di mana gitu. Apa yang di rumah sakit ya kita cantumkan, apa kita ada jelaskan bahwa uji etik telah dilakukan di kampus dan di rumah sakit apa seperti itu? Iya, betul, Ibu. Di skripsinya, Bu ya. Jadi di skripsinya Ibu boleh menjelaskan bahwa sudah melakukan uji etik di dua tempat itu dengan dua nomor ethical approval. Nanti pembimbingnya biasanya akan ya kalau Ibu melakukan publikasi biasanya diminta untuk memilih salah satu saja Ibu. Kalau proses publikasi ya, tapi kalau di skripsi tidak masalah saya rasa untuk menampilkan kedua tempat uji etik yang Ibu lakukan. Gitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih penjelasan. Oke, sama-sama Bu Ayu Maheni. Oke, silahkan ada lagi dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke tahap pelaksanaannya. Tidak? Oke, kalau tidak ada, saya izin lanjut ke teknis ya Bapak Ibu. Jadi tadi itu sedikit paparan materi ya terkait dengan prinsip etik dan juga 7 standar etik yang Bapak Ibu dapatkan dalam waktu singkat ya. Saya pelatihannya kemarin selama 3 hari. Jadi ini saya coba kemas sedikit supaya Bapak Ibu ada gambaran untuk memahami dalam pengisian protokol nanti. Gitu, nih. Dan tentunya pengisian protokol Bapak Ibu dan juga ajuan saya harapkan tidak lepas dari pembimbing juga. Oke, jadi di sini saya juga selalu menekankan kepada pembimbing, baik pembimbing 1 ataupun pembimbing 2, boleh salah satunya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu tetap melakukan proses bimbingan, apakah protokolnya sudah sesuai atau belum. Ya, untuk meminimalisir tadi, misalkan biar nggak E2, biar nggak full board gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau isiannya sudah komplit dan lengkap, sudah dicek oleh pembimbing, maka berani deh Bapak Ibu silahkan diajukan untuk meminimalisir revisi. Gitu ya. Jadi jangan segan-segan ya Bapak Ibu, proses uji etik juga proses penelitian, jadi jangan segan-segan untuk melakukan proses bimbingan dengan pembimbing. Yes, itu yang bisa saya ingatkan. Oke, sekarang saya akan lanjut ke teknis ya, Bapak Ibu dan juga adik-adik yang menyimak video ini. Oke, kita masuk ke, semoga sudah terlihat ya. Oke, ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu kalau buka laptop boleh mencoba ya. Sepertinya sudah sangat familiar dengan web ini ya, karena kita adalah Sivitas Akademika Stikes Bina Usada. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu hanya melihat pengumuman atau home aja atau prodi, sekarang Bapak Ibu lihat menu-menu lain yang ada di web Bina Usada Bali. Ya, salah satunya adalah KEPK ini. Oke, jadi Bapak Ibu klik ini akan masuk ke webnya KEPK. Webnya Bina Usada tapi menu KEPK gitu ya Bapak Ibu ya, bukan webnya KEPK sendiri tapi webnya Bina Usada dengan menu KEPK. Di sini kami coba menjelaskan sedikit tentang organisasi KEPK ini dan di sini ada dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu unduh
ya untuk dilengkapi dalam proses pengajuan protokol etik nanti. Oke. Jadi dokumen-dokumen di sini Bapak Ibu silahkan unduh. Nih from protokol mutakhir etik, from checklistnya, dari 7 standar, surat pernyataan peneliti, inform consent, ya, cover, surat pengantar etik dari pembimbing. Nah, untuk surat pengantar etik dari pembimbing ini khususnya berisi tanda tangan dari pembimbing juga ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat bersama dan juga pada Prodi Kebidanan ini langsung menjadi surat pengantar karena dari Prodi Kebidanan tidak membuatkan surat pengantar ke KEPK Bina Usada gitu ya. Jadi untuk surat pengantar ke KEPK Bina Usada hanya dibuatkan di Prodi Keperawatan saja. Oke, jadi ini surat pengantar etik dari pembimbing ini hanya digunakan oleh mahasiswa kebidanan sebagai surat pengantar untuk dilakukan uji etik. Sedangkan mahasiswa keperawatan baik PLJ maupun reguler itu nanti tetap mengurus surat pengantar etik di link, pada link ya yang diajukan pada link prodi. Ya, jadi dokumen ke-6 ini agak spesial untuk kebidanan. Kemudian dokumen 7 ini untuk peneliti luar ya. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik dari peneliti luar ini adalah surat pengantar keken etik untuk peneliti luar yang memang tidak ada home base-nya. Tapi kalau ada home base silakan surat pengantarnya menyesuaikan dengan institusi masing-masing atau home base masing-masing. Kemudian contoh inform consent ya Bapak Ibu. Jadi di sini karena sering sekali peneliti kurang lengkap dalam memberikan penjelasan inform consent, maka kami memberikan kebijakan untuk menambahkan dokumen 8 ini sebagai contoh inform consent sehingga Bapak Ibu memiliki panduan bagaimana tata cara penjelasan pada inform consent gitu. Karena menjelaskan sesuatu belum tentu semudah membalikkan telapak tangan ya Bapak Ibu. Karena kadang saat kita menjelaskan sesuatu kita merasa yang kita jelaskan sudah sama pemahamannya dengan kita gitu. Disitulah tantangannya inform consent yang mampu Bapak Ibu jelaskan agar responden nanti mampu memahami. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa responden itu adalah tenaga kesehatan seperti kita-kita yang memahami semua istilah medis, gitu ya. Jadi di sini saya dan tim memberikan contoh kepada Bapak Ibu tentang, mohon maaf, contoh dari penulisan inform consent seperti apa pada salah satu penelitian ya, sehingga mohon nanti bisa dijadikan contoh dan diikuti, diterapkan pada penelitian Bapak Ibu masing-masing. Nih. Kemudian ke bawah lagi, jadi saya memperkenalkan fiturnya dulu ya Bapak Ibu dari menu KEPK ini pada webnya Bina Usada, yaitu di sini ada buku panduan KEPK yang kami susun di tahun 2019, yang mungkin Bapak Ibu mau cross-check lihat-lihat lagi bisa diunduh. Kemudian di sini ada alur pengajuan protokol ya, ini untuk eksternal Bapak Ibu di luar Bina Usada ya, ataupun dosen ya, untuk dosen Bina Usada karena tidak dianggap mahasiswa. Dan ini adalah alur protokol penelitian mahasiswa internal, baik reguler maupun program lintas jalur maupun program RPL nantinya. Oke, jadi yang Bapak Ibu unduh adalah ini. Jadi tinggal klik saja Bapak Ibu, nanti akan terlihat alurnya seperti apa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti disesuaikan di sini. Semuanya tinggal klik Bapak Ibu. Form-form ini juga tinggal klik. Oke. Kemudian ya ini sedikit sekilas tentang dokumentasi kegiatan pelatihan kami di tahun 2018. Kemudian ini rincian pembiayaan uji etiknya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah internal itu sudah include biaya kuliah. Oke. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya juga yang berusaha kami paparkan. Dan juga ini checklistnya. Apakah sudah semua Bapak Ibu lengkapi? Silahkan dicek di sini. Oke. Ya, mohon maaf, ini ada video sosialisasi tahun lalu ya. Jadi nanti akan saya replace dengan video sosialisasi tahun ini yang saat ini kita lakukan supaya mempermudah Bapak Ibu yang tidak bisa join atau lupa mungkin nanti bisa menyimak kembali. Oke. Oke, saya mulai dari teknis. Mohon maaf. Sebelum ke pengisian ya Bapak Ibu, saya akan perkenalkan juga fitur submenunya Bapak Ibu ya. Jadi ini kan menu KEPK Bapak Ibu ya. Di sini ada namanya submenu. Jadi jangan diklik dulu langsung. Oke.
Jadi dibawa dulu kursornya ke sini, ke KEPK, nanti akan muncul submenu seperti ini. Oke. Kemudian silahkan diklik. Nah, ini mohon maaf belum kami revisi ya. 2223 harusnya sudah 2324. Nah, sekarang diklik. Nah, kalau sudah diklik, dia akan muncul ke pengajuan protokol. Ini nanti masih dalam proses revisi ya Bapak Ibu ya, 2022-2023-nya. Nah, di sini sudah kami coba isi, tambahkan pada isian untuk tahun 2023-2024, dan belum bisa kami hilangkan yang 2223 ya Bapak Ibu, karena ternyata dari reguler itu masih dalam tahap pengajuan protokol gitu, meskipun sudah deadline ujian skripsinya sudah lewat, tapi masih berlangsung saja. Jadi kami ya tidak bisa ini ya, tidak bisa menghilangkan dulu. Jadi kami tunggu nanti sampai dengan ajuan regulernya berhenti di 2022-2023 baru akan kami hilangkan. Jadi mohon Bapak Ibu dan adik-adik diperhatikan betul tahun akademik yang Bapak Ibu jalani dari proposal dan skripsi ini. Ini kan hitungannya Bapak Ibu masuknya harusnya di 2023-2024 ya, meskipun sudah mencuri start di awal gitu ya. Jadi ingat bahwa Bapak Ibu masuk ajaran 2023-2024. Nah, untuk link pengajuannya Bapak Ibu untuk mahasiswa lintas jalur ya, program lintas jalur itu pada klik linknya adalah yang ini ya Bapak Ibu ya, dibaca. Link pengajuan protokol penelitian untuk mahasiswa program lintas jalur TA 2324 ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, boleh klik kanan open new tab. Sedangkan adik-adik di adik-adik reguler tahun ajaran 2023-2024 silahkan klik ini. Jadi mohon disesuaikan tahun ajaran kalian pada pengajuan protokol. Ya. Dan untuk peneliti luar silahkan disesuaikan karena sekarang masih berlangsung tahun ajaran 2022-2023, jadi mengikuti ini. Nanti jika sudah masuk 2023-2024 baru diklik kami akan tambahkan link pengajuan peneliti luar atau dosen di tahun ajaran berikutnya. Nih. Oke, kita masuk ke PLJ dulu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya klik, maka akan muncul link ajuannya berikut. Ya. Ini ya Bapak Ibu bisa sudah terlihat ya. Jadi begitu Bapak Ibu klik nanti dia akan terlihat pengajuan protokol etik bina usada mahasiswa program lintas jalur ya. Jadi jangan lupa kalau Bapak Ibu nih nanti diklik email ini supaya nanti rekaman dari hasil semua isian Bapak Ibu bisa masuk ternotifikasi ke email Bapak Ibu. Ya, jadi akan masuk nanti ke email Bapak Ibu masing-masing. Silakan nanti diisi nama lengkapnya dan mohon diperhatikan sekali penulisan EYD karena apa yang Bapak Ibu ketik di sini itulah yang akan tercetak pada ethical approval. Jadi kalau misalkan tulisannya Bapak Ibu kecil semua, ya nanti seperti itu juga yang tercetak pada ethical approval gitu. Oke. Jadi mohon dilihat lagi isiannya nanti. Ini kami sudah berikan contoh ya supaya huruf kapitalnya pada masing-masing nama Bapak Ibu diperhatikan ya. Kemudian NIM silakan diisi lengkap, program studi dan juga yang lainnya. Termasuk judul ya Bapak Ibu. Jadi mohon perhatikan sekali penulisan EYD dari judulnya Bapak Ibu. Dan sisanya juga silahkan dilengkapi. Nah, di sini Bapak Ibu ya, jangan lupa diisi nama pembimbingnya juga, pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Ya, di sini tujuannya untuk apa? Agar kami bukan untuk melihat, oh ini pembimbingnya siapa, nanti dibaikin, bukan gitu ya. Jadi, semisal Bapak Ibu mendapatkan pembimbing yang ternyata masuk dalam tim reviewer, jadi tidak mungkin pembimbing Bapak Ibu akan menjadi tim reviewer dari protokol ajuan Bapak Ibu. Gitu ya. Misalkan salah satu tim kami di kebidanan ada Ibu Mani, gitu ya. Siapa di sini ada pembimbingnya Bu Mani? Saya Ibu. Ada Ibu Nina, misalkan Ibu Nina Aristia nanti mengajukan protokol ke Komisi Etik Bina Usada. Tidak mungkin Ibu Manik yang akan menjadi tim reviewer dari protokol Ibu Nina, gitu ya. Jadi pasti yang dicari adalah orang lain, ya, untuk menghindari konflik of interest atau konflik kepentingan, ya. Jadi tidak mungkin
pembimbing sendiri yang akan menjadi tim reviewer dari protokol Bapak Ibu. Oke. Kemudian bukti pengumpulan proposal yang sudah ditandatangani oleh Sekjur ya Bapak Ibu, silahkan diunggah. Kemudian surat pengantar untuk prodi kebidanan tadi yang sudah ditandatangani oleh pembimbing ya, artinya Bapak Ibu sudah siap melakukan uji etik karena sudah melakukan proses bimbingan. Kalau keperawatan itu mengunggah surat pengantar yang dikeluarkan dari prodi. Oke, jadi mohon disesuaikan dengan kebijakan prodinya masing-masing. Kemudian cover protokol ya, ini ada di yang dokumen tadi, nanti kita bisa lihat protokol etik yang sudah Bapak Ibu isi ya, jangan melampirkan protokol etik yang masih kosongan. Nanti jadinya tidak bisa ditelaah ya. Seringkali mungkin salah ngetik file, jadi yang kosongan yang diupload akhirnya tidak bisa ditelaah. Kemudian surat pernyataan peneliti ya, silahkan ditandatangani, boleh tanpa materai. Kemudian 7 standar etik yang sudah Bapak Ibu isi ya, yang saya harapkan itu dicentang ya semua di depannya dan isian di belakang menyesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu masing-masing. Kemudian instrumen penelitian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai SOP, kuesioner, lembar observasi, kemudian kualitatif ada daftar pertanyaan, semua dilampirkan supaya kami bisa melihat apakah sesuai dengan prinsip etik tidak intervensi yang diterapkan ataupun kuesionernya juga ya masuk akal nggak seorang misalkan dengan skizofren gitu menjawab sekian butir pertanyaan banyak. Jadi itu juga akan menjadi pertimbangan kami dalam proses review ya. Dan terakhir yang paling penting juga adalah inform consent. Apakah Bapak Ibu sudah mencantumkan inform consent dan mengisinya sejelas mungkin sehingga kami rasa peneliti maaf, kami rasa responden mampu memahami penjelasan Bapak Ibu pada inform consent. Ya, jadi kalau misalkan ada istilah medis atau hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci, maka kami akan minta untuk dilakukan proses revisi. Oke. Kemudian jika semua sudah terupload, silakan Bapak Ibu submit. Ya, ini gampang sekali. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah bisa ya add file. Kemudian ini Bapak Ibu bisa browse di mana ditambah misalkan ini tinggal di open udah masuk ya, atau Bapak Ibu add file mau di drag dari file mana, ini di drag seperti ini juga boleh ya, tinggal di submit habis itu ya, semua data ini. Jadi saran saya nanti dibuatin folder, satu folder yang isinya adalah kelengkapan isian berikut gitu ya Bapak Ibu. Ini semua harus lengkap ya, semua ditandai bintang, jadi tidak ada yang boleh tertinggal pengisiannya. Oke. Oke, ya. Sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Hmm. Ya, silahkan Ibu Niwayan Mariati. Terima kasih Bu, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Bu, saya mau izin bertanya untuk pengajuan untuk protokol etiknya Bu. Iya. Di sini sudah disebutkan untuk bukti pengumpulan proposal. Kemarin kan kita ngumpulnya soft file-nya itu berarti nanti kita minta suratnya untuk bukti itu Bu ya ke Sekjurnya. Mengirimkan soft file apa Ibu? Untuk proposal yang sudah direvisi selesai ujian itu kan kita ngumpul ke prodinya itu berupa soft file aja, bukan gini Oh, hard filenya. bukan hard copy. Berarti Oh, tidak kita ada bukti. Belum dikasih bukti pengumpulan. belum. Oh, belum. Oh, iya. Ya, nanti disusulkan Ibu ya. Saya kurang tahu apa namanya buktinya itu apakah ada di web di pengumuman atau tidak. Coba nanti dikonfirmasi ke prodi di mana Ibu bisa memperoleh form bukti pengumpulan proposal nikah. Ya, kalau nggak salah sih mungkin sudah ada di web Ibu di pengumuman. Nanti tinggal unduh dan nanti tinggal minta tanda tangan di prodi. Satu lagi Bu, untuk instrumennya tadi termasuk media juga dilampirkan Bu, di-upload juga. Misalnya kita kan penyuluhan pakai booklet itu di-upload juga gininya medianya. Iya. Boleh soft copy-nya Ibu
Kan buklet juga Ibu ada Ya, bikinnya misalkan berupa PDF gitu Ibu simpan sebelum dicetak itu ada. boleh. Ya, itu Ini termasuk bikin di PDF instrumen. boleh ya. Ya, Nggih, ya iya, Bu. betul. Nih, Ya, makasih Bu. terima kasih. Nggih, sama-sama. Terima kasih juga Ibu Mariati. Oke, ada lagi Bapak Ibu terkait teknis pengajuan? Nggih, silahkan Ibu Niketut Alit Juliawati. Wah, terima kasih Ibu. Menyambung dari pertanyaan teman yang tadi, Niko, Nggih, yang dokumen untuk oh, cover protokol, Niko yang mana yang maksudnya? Bu? ya, Dokumen protokol. cover protokol, cover protokol Dokumen. kan? Oh, cover. Yang ya, Cover yang nomor protokol. 3 tadi ada yang lihat nih. Ya, cover protokol nih ke ada Ibu di web. Oh di web ya. Nggih, ada di web. Itu silahkan nanti disesuaikan Ibu. Oh ini. Ya Ibu nih. Eh, ada di dokumen 5 Ibu cover protokol 2022 Ibu ya. Ya, ya. Ya, Nah, terima ini kasih di Ibu. ya, yang ini Bu ya, Dok 5 cover protokol 2022. Oh nggih. Oh ya ya. Ya. Nggih, Bu, makasih Bu. Nggih. Iya, sama-sama Ibu Alit. Nggih. Nggih, ada lagi Ibu-ibu? Tadi kayaknya ada satu yang angkat tangan ya? Tadi ya, tadi. Enggak? Oke. Ada. Anak Agung Gede Bisma Yudah. Ya, silahkan. Gede Bisma, Nih, Bapak. makasih Bu Ya. untuk waktunya. Ya, kalau Oke. misalkan eh, pertanyaan saya Bu, kalau misalkan ada, saya dari keperawatan Bu sebelumnya Bu ya. Perawatan. Ya, Saya mau nanya pastilah. Nggak mungkin kalau bidan, Bapak. Ya. di eh, Iya, gimana, Pak? saya mau nanya kalau kita memberikan intervensinya itu berupa video apa dilampirkan juga Bu? Videonya, Bapak ya? Ya, Videonya. Ya, kalau misalkan kapasitasnya terlalu besar, bisa nanti dilampirkan link Google Drive-nya saja, Bapak. Google Drive-nya kemana Ibu? Link Google Drive-nya di ini aja, Bapak apa namanya diketik di Word, nanti Bapak upload, disimpan Oh link gitu. video, iya video nih gitu, boleh. Oh ya ya, biar bisa G. diakses oleh gininya ya. Iya, jangan lupa, Oh iya gini. betul, jangan lupa di open access Pak ya, supaya kami bisa identifikasi juga ini videonya Ah ya. sesuai tidak gitu, nih. Nih, Iya. nanti kalau misalnya ada perbaikan selama ada yang salah itu Bu, misalnya Mm-mm. kayak tadi ada yang berkas kosong itu eh, gimana untuk penyampaiannya, terus berapa lama untuk nanti proses perbaikannya itu Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya Pak Agung Gede Bisma Yuda ya. Jadi terkait proses perbaikan Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada E2, nanti akan langsung masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Gitu, nggih. Oke, saya perlihatkan kembali tadi ajuannya. Ya, ini ya Bapak Ibu. eh em, oh, isi alamat email ya. Mungkin di sini langsung nanti ya. Ini Bapak Ibu ya. Nanti akan masuk ke emailnya Bapak Ibu masing-masing. Em, apa namanya revisi yang akan perlu Bapak Ibu lakukan ya. Ini mohon maaf, coba nanti saya cross check kembali ke IT ya. Apa mungkin sekarang ada perubahan ya, tidak mencantumkan email. Jadi saran saya ya Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa, email yang digunakan untuk pengisian dan juga email yang dicantumkan itu adalah email
corporate kita yang ada @binausada.ac.id ini. Saya rasa untuk prodi keperawatan dan kebidanan, baik reguler maupun PLJ sudah ada semua ya, menyesuaikan dengan NIM masing-masing, kemudian isi @binausadabali.ac.id. Ya, jadi saran saya tidak merubah password ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga tidak bingung. Jadi sebaiknya pengajuannya dengan email corporate. Untuk apa? Untuk mempermudah akses data dan juga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, terutama dalam em, apa namanya pengiriman ethical approval Bapak Ibu gitu. Karena sering sekali untuk beberapa email tertentu yang non corporate itu pada sistem kami dilihat sebagai virus gitu. Jadi kadang ethical approval yang sudah kami kirimkan ke email itu tidak terdeteksi sehingga dia kadang masuk spam, kadang memang tidak masuk sama sekali gitu. Guys, seperti kemarin, kadang beberapa Gmail ada yang seperti itu, terus ada yang Rocket Mail juga ya, yahoo.co.id kemarin, yahoo.com itu banyak sekali yang bermasalah. Kalau Gmail hanya beberapa, ya memang Gmail lebih aman, tapi saran saya itu sebaiknya menggunakan email corporate. Enten nggih. Nah, ini sebenarnya setahu saya sebelum nama lengkap itu ada diisi alamat email ya, diketik gitu Bapak Ibu ya. Tapi mungkin nih sepertinya dari IT sudah langsung minta record sehingga langsung masuk email apa yang Bapak Ibu gunakan dalam pengajuan gitu nih. Jadi kalau misalkan saran saya mohon saat pengajuan menggunakan email corporate seperti ini. Ya. Dan saya ingin memperlihatkan juga ke Bapak Ibu tampilannya ya kalau sudah masuk. Itu seperti ini ya. Ini adalah protokol 2022 ya Bapak Ibu yang sudah masuk. Jadi kami bisa melihat rekapan ajuannya Bapak Ibu seperti ini. Ya, ini ya. Ini ada yang patuh menggunakan email corporate, ada yang tidak ya. Tapi yang @gmail.com ini kebanyakan sih masih bisa, tapi ada beberapa yang juga mengeluh tidak gitu. Oke. Nah, ini pasti bermasalah ini kemarin. Binausada.ac.id padahal perlu Bali. Ini bermasalah nih. Makanya nih sepertinya kemarin ada pengisian email sebelumnya gitu ya, tapi sekarang sepertinya dari IT sudah langsung include sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengisi email. Coba nanti saya konfirmasi kembali. Nggih. Jadi di sini ajuannya akan terlihat kapan waktunya ya. Mau malam itu Bapak Ibu bisa mengajukan di sini. Nggih. Oke. Ini kan nggih Pak Agung dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada perbaikan akan masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Jadi akan masuk ke notifikasi Bapak Ibu masing-masing. Nggih. Iya. Sudah jelas Pak Agung ya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih. Ya, sama-sama Bapak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Izin bertanya, Ibu. Oh iya, silakan Ibu Linda. Yaitu surat pengantar etik nih ke pada laptop itu tidak ada icon download tapi ada icon minta akses edit. Ini kan punapi Bu nih caranya? Yang mana Ibu? Yang dokumen 6 nih ke Bu kalau mau ngedownload dokumen persyaratan upload ke uji etiknya. Request edit access. Oh, tidak ada permintaan download gitu. Bagaimana nih ke Bu Oke. caranya? Ya, ini ya Bu ya. Ini karena link yang diberikan itu Google Drive, jadi caranya seperti ini Bu. Ini Bu ketik file, kemudian download dengan Microsoft Word. Ya, maka jadinya sudah terdownload Ibu ya. Ya, nanti dia akan masuk ke file downloadnya Ibu Nggih, Bu. nih. Ya, terus kemudian nanti silakan dibuka seperti ini. Baik, Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Oke? Iya, sama-sama Ibu. Itu ya, Bapak Ibu kalau dapat
akses link itu nanti seperti itu caranya Bapak Ibu ya, dibuka file, terus nanti dicari dokumen untuk downloadnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Bagus ini Bu Winda udah langsung hands on ya, sudah langsung dicoba. Sepertinya sudah ujian proposal ya Bu Winda ya. Ampun Ibu. Ya, selamat Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak saya langsung masuk ke pengisian ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bisa diperhatikan, disimak pengisiannya. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat langsung pada protokol, di sana kami sudah upayakan memberikan penjelasan sedetail mungkin. Tapi saya rasa tetap perlu saya sampaikan juga sedikit poin-poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya untuk meminimalisir kesalahan pengisian. Ya. Ya, oke. Ini ya Bapak Ibu, saya rasa pasti sudah ada di sini yang mencoba membuka ya. Silahkan nanti untuk mendownload ya di file ini langsung download dokumennya. Di sini kami sudah memberikan petunjuk penulisan dari protokol ini, ya, fontnya berapa dan mohon eh disesuaikan dengan aturan ini ya Bapak Ibu, seperti font penjelasan yang berwarna biru wajib diubah menjadi font Cambria ukuran 11 dan dihilangkan jika sudah diganti. Oke, artinya nanti kalau Bapak Ibu ketemu penjelasan yang berwarna biru di bawah itu jangan dibiarkan ya Bapak Ibu, jadinya tebal banget protokolnya gitu ya. Jadi dihilangkan semua petunjuknya. Oke, termasuk petunjuk penulisan ini. Peneliti wajib menghapus petunjuk penulisan ini juga. Oke, jadi kalau sudah selesai petunjuk penulisan protokol ini juga dihapus Bapak Ibu sehingga halaman pertamanya nanti adalah ini. Oke, jadi saran saya jangan disisakan yang di atas ini Bapak Ibu ya, karena ini hanya petunjuk. Jadi ini akan jadi halaman pertama. Isiannya apa saja. Nggih. Kemudian silahkan Bapak Ibu tulis dari judul penelitiannya di sini dan mohon kalaupun Bapak Ibu mencontoh rekan-rekannya yang sudah jangan lupa diedit juga. Karena keseringan karena nyontoh temannya yang ini lupa dihapus, yang diedit cuma yang bagian bawah. Jadi tidak sesuai antara penelitian yang diprotokol dengan ajuan. Itu kami juga tidak berani ya, yang salah isinya atau judulnya gitu. Oke, jadi mohon disesuaikan. Kemudian waktu penelitian. Jadi saya sangat sarankan ya untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik ya, waktu penelitian itu sebaiknya setelah uji etik. Jangan sampai sebelum uji etik. Ya, jadi mohon nanti disesuaikan. Uji etik sekitar 3 sampai 1 minggu, jadi perkirakan saja 2 minggu lagi mungkin atau 1,5 minggu lagi baru mulai. Itu pun jika izin penelitian juga langsung selesai. Ya, jadi saya sih sarankan selama 2 minggu dikasih spare waktu sampai penelitian dimulai. Ya, jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu ingin mengajukan bulan Agustus ini, anggarkan mungkin bulan September mulai penelitiannya ya. Kemudian sisanya silahkan diisi sesuai ya penelitian ini multisenter atau tidak. Saya rasa untuk penelitian pemula tingkat S1 pasti tidak ya. Multisenter itu artinya ada kerjasama dari beberapa instansi. Kemudian silahkan diisi CV-nya Bapak Ibu di sini dengan anggota penelitinya. Jika memang ada ya, saya rasa pembimbing bisa dimasukkan sebagai anggota peneliti jika berkenan. Kemudian, nah ini, pada masing-masing poin kami sudah berupaya untuk memberikan penjelasan dengan warna yang berbeda, yaitu warna biru ya. Karena berdasarkan penelitian katanya warna biru itu lebih mudah diingat. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu bisa lebih mudah mengingat aturan dan apapun yang perlu disampaikan. Pada ringkasan penelitian di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, dijelaskan dengan 400 kata, dengan rinci dijelaskan semuanya, termasuk teknik pengambilan data yang akan Bapak Ibu lakukan, even menggunakan kuesioner sekalipun ataupun data sekunder. Ya, itu dijelaskan secara rinci. Jangan hanya menampilkan latar belakang saja.
Oke, latar belakang tidak perlu komplit dijelaskan pada ringkasan usulan, hanya beberapa poin. Yang penting adalah di sini kami mampu melihat wajah dari penelitian Bapak Ibu secara ringkas pada ringkasan usulan penelitian. Oke. Jika ini kami rasa kurang menggambarkan wajah penelitian Bapak Ibu, kami juga bisa minta revisi nanti. Gitu ya. Oke, kemudian justifikasi penelitian ini dan manfaatnya silahkan disesuaikan. Kami juga berupaya memberikan contoh di sini. Silahkan Bapak Ibu menganalogikan sendiri dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Ya, kalau ini mungkin contohnya intervensi yang eksperimen. Kalau misalkan Bapak Ibu hanya mencari hubungan gitu ya, atau menggunakan data sekunder atau kualitatif, silahkan disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Ya, apa yang Bapak Ibu lihat manfaat yang bisa didapat dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian isu etik, ini hanya contoh singkat ya Bapak Ibu. Akan lebih bagus lagi Bapak Ibu menjelaskannya berdasarkan 7 standar etik secara lengkap. Dari nilai ilmiah, nilai sosial, misalkan apa nilai sosialnya? Oh, penelitian ini bermanfaat untuk pasien dengan hipertensi karena mampu menurunkan tekanan darah gitu misalkan. Atau yang lain itu boleh ya Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Niketo Trisnawati ya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Trisna. Ada pertanyaan Ibu? Halo Ibu Trisna. Tidak? Oke, sepertinya salah pencet ya. Oke, saya izin lower hand ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Jadi ini saya sarankan bisa dijelaskan dalam 7 standar etik yang menyesuaikan dengan penelitiannya Bapak Ibu ya. Jangan sampai lagi boleh mencontoh temannya, tapi mohon diedit disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Jangan sampai nanti isinya penelitian Bapak Ibu padahal pada anak-anak, isinya ternyata 7 standar etiknya pada lansia. Itu sudah tidak nyambung. Oke, kami pasti minta untuk direvisi. Atau Bapak Ibu sama sekali tidak menjelaskan prinsip etik karena Bapak Ibu merasa penelitian Bapak Ibu aman, tidak ada yang namanya prinsip etik yang dilanggar gitu. Itu juga menyalahi. Karena kami harap Bapak Ibu memahami prinsip etik penelitian itu sendiri dan mampu mengkorelasikan atau menganalogikan penelitian Bapak Ibu dengan 7 standar etik ini. Oke, jadi wajib untuk dijelaskan. Oke, kemudian ringkasan hasil studi pendahuluan sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu menampilkan ringkasan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Jangan sampai tidak terkait ya Bapak Ibu. Contohnya misalkan penelitian tahun 2018 yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu itu dari si A 2018 yang hasil penelitiannya, yang judul penelitiannya ini, hasil penelitiannya bagaimana gitu. Oh, cocok. Sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada lagi dari si B tahun 2020, judul penelitiannya ini, hasil penelitiannya ini gitu. Jadi semuanya harus relevan. Oke, contohnya yang tadi saya sempat bahas ya, yang pengaruh pengaruh asap dupa itu terhadap tekanan darah, yang dijelaskan artikelnya sangat tidak relevan ya. Jadi kemarin itu sangat berkesan ya bagi kami tim reviewer. Ringkasan penelitian yang diisi adalah penggunaan aromaterapi gitu. Jadi sangat tidak relevan. Tentu saja aromaterapi sudah banyak dilakukan penelitiannya, tapi itu sangat jauh berbeda dengan aroma asap dupa gitu nggih. Jadi itu harus benar-benar terkait dengan penelitiannya Bapak Ibu. Nggih, yang membuktikan bahwa nilai ilmiahnya memang ada. Oke, kemudian gambaran singkat tentang lokasi penelitian, silahkan Bapak Ibu jelaskan di mana lokasi penelitiannya Bapak Ibu, kemudian fasilitas yang ada, apakah layak untuk dilakukan penelitian di sana, silahkan dijelaskan, dan informasi demografi serta epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitiannya Bapak Ibu, ya, apakah memang relate dengan kasus-kasus yang akan Bapak Ibu teliti atau tidak. Kemudian desain penelitiannya ya saya rasa ini tinggal copy paste yang ada di proposal Bapak Ibu. Apa sih jadi tujuannya, pertanyaan penelitiannya apa ya, variabel penelitiannya silahkan disesuaikan penjelasannya di sini, termasuk desain penelitian yang Bapak Ibu gunakan, dan bila menggunakan uji coba klinis, misalkan ada yang tadi pengaruh jus alpukat terhadap apa, itu udah uji coba sebenarnya Bapak Ibu ya, nggak harus ke lab. Pengaruh ekstrak daun ini gitu misalkan. Jadi itu dijelaskan.
Nggih, bagaimana penerapannya. Kemudian sampling ya, jumlah subjeknya berapa? Subjek itulah responden Bapak Ibu ya secara statistik. Apakah ada perhitungannya dan berapa jumlahnya? Itu silahkan dijelaskan. Kriteria dari subjek penelitian yang Bapak Ibu gunakan akan libatkan ya, baik itu kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian, nah ini juga penting. Saat Bapak Ibu memilih melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak, ya, lansia, ibu hamil, itu juga kelompok rentan ya untuk ibu-ibu bidan. Mohon dijelaskan kenapa Ibu dan Bapak melibatkan kelompok rentan tersebut dalam penelitian ini. Apa justifikasinya sehingga Bapak Ibu ingin melakukan penelitian pada responden dengan agregat tersebut. Gitu nih. Misalkan tadi massas endorfin itu memang sangat bermanfaat karena ibu-ibu karena ibu-ibu pasca melahirkan, sekarang ibu hamil itu dia harus ditingkatkan hormon endorfinnya supaya nyaman sebelum kelahiran gitu misalkan. Karena dia sering mengalami stres atau kecemasan gitu misalkan. Jadi itu dijelaskan. Oke. Kemudian intervensi ya Bapak Ibu. eh Intervensi ini hanya mohon maaf, bukan hanya diterapkan pada eksperimen, penelitian eksperimen ataupun praeksperimen. Oke. Yang bisa ditulis tidak relevan, ya, bisa ditulis tidak relevan itu hanya penggunaan data sekunder. Ya, jadi Bapak Ibu yang menggunakan rekam medis sebagai data yang akan diambil tidak melibatkan manusia, itu boleh menulis pada bagian intervensi itu cukup ditulis tidak relevan. Karena memang tidak memperlakukan manusia ya, tidak melibatkan manusia, hanya pengurusan izinnya aja yang melibatkan manusia ya. Jadi boleh ditulis tidak relevan. Sisanya penelitian lain baik itu eksperimen, intervensi maupun yang memberikan kuesioner, Bapak Ibu wajib menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan penelitian yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya. Kemudian penelitian kualitatif juga perlu tentunya karena Bapak Ibu akan melakukan wawancara. Jadi dijelaskan secara rinci di mana, berapa lama ya. Itu dijelaskan secara rinci Bapak Ibu. Yang kuesioner juga ya Bapak Ibu, termasuk berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan oleh responden untuk mengisi kuesioner itu juga perlu kami lihat. Itu nggih. Jadi mohon disesuaikan. Kemudian rencana justifikasi meneruskan standar terapi jika memang ada kaitannya ya Bapak Ibu ya terkait terapi. Kemudian treatment pengobatan lain apakah ada yang diperbolehkan atau kontraindikasi terkait penelitian Bapak Ibu juga dijelaskan tapi kalau tidak boleh ditulis tidak relevan. Nggih. Kemudian ya sisanya di sini Bapak Ibu bisa baca sendiri nggih apa saja hal-hal yang perlu dilengkapi di tulisan biru ini ya seperti monitor hasil adakah lembar observasi yang digunakan. Kemudian penghentian penelitian ada tidak yang tadi massas endorfin kapan misalkan penelitian itu dihentikan ada alasannya atau tidak misalkan. Nggih. Kemudian adverse event adalah kejadian yang tidak diharapkan ya. Jadi ini bukan berarti harus ada case-nya dulu ya Bapak Ibu, tapi apakah Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan apa yang akan dilakukan jika misalkan tiba-tiba terjadi adverse event. Contoh ini ya, penelitian yang sering terjadi, penelitian sering dilakukan misalkan memberikan intervensi selama 3 minggu gitu ya, seminggunya 3 kali selama 3 minggu. Itu kan artinya penelitiannya cukup panjang ya. Penelitian cukup panjang itu apapun bisa terjadi ya Bapak Ibu selama 3 minggu itu. Ataupun ada yang sebulan mungkin penelitian. Artinya Bapak Ibu tetap punya tanggung jawab dalam memantau kondisi si responden dalam 1 bulan ataupun 3 minggu penelitiannya Bapak Ibu. Jika terjadi adverse event, ya entah itu memang karena penyebabnya penelitian Bapak Ibu atau memang hal yang tidak bisa tidak bisa diketahui secara jelas, Bapak Ibu juga masih dalam masa pertanggungjawaban terhadap responden Bapak Ibu gitu ya. Ibaratnya em, kemarin COVID-19 kan itu banyak uji coba vaksin ya Bapak Ibu. Itu uji coba vaksinnya kan dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi selama itulah perlu untuk dilakukan pemantauan dan pertanggungjawaban dari peneliti. Gitu nih. Jadi Bapak Ibu perlu untuk melaporkan kejadian adverse event ini.
dan harus tahu apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Misal Bapak Ibu membantu gitu untuk ke pelayanan kesehatan gitu, misalkan ada rujukan atau apa gitu. Jadi tidak lepas tangan terhadap penelitian Pak Ibu lakukan. Oke. Kemudian ya ini juga silakan ya disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya rasa tidak ada yang menggunakan obat atau vaksin ya di sini. Kemudian penanganan komplikasi jika misalkan itu ada dampaknya ya pada penelitian Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Kemudian manfaat, silahkan dijelaskan manfaat penelitiannya Bapak Ibu. Kemudian inform consent, silahkan dijelaskan bagaimana prosedurnya inform consent yang akan Bapak Ibu berikan. Misalkan kayak tadi, Ibu siapa itu bertanya ya, mau ke STT, nanti prosedurnya seperti ini, silahkan dijelaskan bahwa akan melibatkan wali juga. Oke. Nah, ini khusus untuk ibu hamil ya. Jadi Bapak Ibu yang misalkan melibatkan ibu hamil dalam penelitiannya, mohon tetap ada pemantauan juga ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi jangan sampai lose kontak dengan si responden. Ya. Kemudian wali ya, jika memang dilibatkan seperti tadi pada anak-anak kan tetap perlu wali. Nah, di sini sudah berwarna biru ya Bapak Ibu, bujukan. Jelaskan insentif apa yang akan diberikan. Bentuk kompensasi bisa dalam bentuk apapun ya Bapak Ibu, jadi jangan ditulis tidak relevan. Kecuali penggunaan data sekunder. Oke, boleh di sini tidak relevan karena tidak ketemu langsung dengan partisipannya atau respondennya. Jadi mohon di sini benar-benar dijelaskan. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika Bapak Ibu menggunakan penelitian eksperimen ya atau adik-adik eksperimen, jangan menganggap eksperimen kalian itu adalah kompensasinya. Ya, itu berbeda konteks karena kalian tetap perlu memberikan kompensasi di luar intervensi yang diberikan. Oke. Kemudian ya ini rencana prosedur dan orang yang bertanggung jawab jika ada dan menginformasikan bahaya atau keuntungan yang bisa mempengaruhi keberlangsungan keterlibatan subjek. Jadi jelaskan rencana Anda dalam memberitahukan informasi mengenai proses penelitian. Jika ada perubahan atau apa, apakah memang ada direncanakan seperti itu? Ya, misalkan melibatkan enumerator atau tidak. Kemudian perencanaan menginformasikan hasil penelitian pada subjek ada atau tidak, nanti akan disampaikan, oh hasilnya seperti ini gitu. Saya rasa kalau eksperimen bisa ya menyampaikan, oh sudah terjadi penurunan nyeri gitu misalkan. Kemudian proses rekrutmen ya, bagaimana langkah-langkah untuk menjaga privasi. Misalkan tidak menggunakan nama lengkap, menyamarkan nama lengkap gitu, hanya menggunakan kode itu dijelaskan. Oke, sisanya ini juga menyesuaikan ya Bapak Ibu, sudah ada penjelasannya pada tulisan yang berwarna biru, silahkan disesuaikan. Oke, sisanya di bawahnya menyesuaikan juga, silahkan ditambahkan daftar pustaka yang Bapak Ibu gunakan, termasuk CV yang Bapak Ibu miliki. Oke, ya itu untuk form protokol ya Bapak Ibu. Cukup banyak yang perlu dijelaskan ya. Jadi pengisiannya silakan hati-hati dan nanti silakan berkonsultasi dengan pembimbingnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke form checklist 7 standar yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, nah ini Bapak Ibu wajib centang ya ya. Bapak Ibu dan adik-adik wajib centang ya. Nanti dicentang di sini ya. Saya langsung masuk coba ambil salah satu contoh ya. Nah, di sini centangannya harus ya semua ya Bapak Ibu ya. Ini lebih satu nih centangannya. Nih harusnya nih semua ya ya, ini nggak perlu diisi. Ya, jadi ketujuh standarnya harus dicentang ya. Dari mana dapat centangan iya ini adalah pengisian di sini. Jadi Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan isian penelitiannya Bapak Ibu. Ya, untuk nilai standar 1 penjelasannya di sini Bapak Ibu yang tadi secara ringkas saya coba
paparkan ya. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan apakah Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa penelitian Ibu memberi kontribusi untuk promosi kesehatan individu dan masyarakat. Oh, sudah saya jelaskan Ibu, Bapak Ibu centang ya. Kemudian menghasilkan pentingnya informasi dalam hasil yang dihasilkan dari penelitian. Oh iya, menurut saya penelitian saya ini akan memberikan informasi yang penting nih tentang iya gitu. Nih, nilai ilmiah juga. Jadi silahkan menyesuaikannya Bapak Ibu ya dengan penelitiannya Bapak Ibu. Apakah sudah menjelaskan poin-poin yang ada di masing-masing standar atau belum? Oke. Oke, itu dia tampilannya di standar. Sorry, keluar ya. Itu dia tampilannya di sini ya Bapak Ibu ya. Pada standar. Kemudian surat pernyataan peneliti. Surat pernyataan peneliti ini silakan dilengkapi Bapak Ibu dan adik-adik ya, menyesuaikan dengan nama Bapak Ibu. Kemudian ini dia inform consent. Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu, nanti mohon dihilangkan. Jadi pada inform consent juga ada petunjuk penulisannya yang perlu Bapak Ibu hilangkan nanti setelah pengisian. Oke. Nah, kalau tadi warna biru di protokol di inform consent kami gunakan warna hijau. Ya, yang warna hijau ini juga perlu Bapak Ibu hapus sesuaikan dengan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi ini kami meminta Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu misalkan untuk berpartisipasi nanti dihitamkan ya Bapak Ibu, jangan dibiarkan hijau. Kemudian judul penelitiannya apa silakan ditulis ini nanti dihitamkan lagi. Oke, jadi disesuaikan semuanya. Nah, di sini sudah kami coba jabarkan apa saja yang perlu Bapak Ibu jelaskan pada penjelasan tentang penelitian ini. Ya, kami harapkan penjelasannya rinci. Kalaupun misalkan Bapak Ibu melibatkan dua kelompok ya pada penelitian, baik itu intervensi dan kontrol, keduanya perlu Bapak Ibu jelaskan. Karena Bapak Ibu akan minta inform consent pada kedua kelompok responden tersebut. Jadi kedua kelompok responden harus tahu apa yang akan dia jalani sebagai kelompok kontrol, apa yang dia jalani sebagai kelompok intervensi. Oke, jadi dijelaskan secara rinci termasuk berapa lama dia perlu mengisi kuesioner misalkan. Oke. Ya, sisanya silahkan Bapak Ibu bisa simak di tanda hijau ini. Ya, nah di sini ya tadi pertanyaannya Ibu. Jadi di sini peserta subjek penelitian dan di sini jika memang perlu wali bisa langsung tanda tangan di sini. Dan ya, kalau memang tidak perlu wali berarti tidak perlu tanda tangan wali. Oke. Iya, oke. Kemudian ke inform concern, oh ya supaya tidak lepas dari inform concern, saya tunjukkan juga contoh inform concern ya Bapak Ibu. Ini saya klik. Nah, ini adalah contoh inform concern yang sudah coba saya paparkan ya. Salah satu penelitian saya. Nah, ini penjelasannya. Jadi benar-benar menghindari yang namanya istilah medis. Ya, jadi dijelaskan secara kelompok gitu misalkan. Nih. Gitu misalkan. Nih. Nah, semuanya dijelaskan secara rinci ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti boleh dicek di contoh berikut. Nih. Kemudian cover protokol tadi sudah ya Ibu ya. Silahkan nanti diedit nih cover protokol kita seperti ini. Bapak Ibu silahkan diisi nama peneliti, judul penelitian, research title-nya juga ya. Jadi kami nanti akan memproduce ethical approval dalam dua bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi mohon judul dalam bahasa Inggrisnya juga dikonsulkan ke pembimbing apakah sudah benar atau belum. Oke. Oke, kemudian ya, nanti penulisan yang warna hijau ini mohon nanti dapat dihapus juga ya. Oke, kemudian surat pengantar etik dari pembimbing dan oke, yang eksternal tidak perlu ya saya rasa. Oke, ini surat pengantar uji kelayakan etik khususnya untuk kebidanan ya. Silakan nanti diisi ini siapa pembimbing satunya dan pembimbing duanya nanti yang tanda tangan di sini boleh salah satu saja ya Bapak Ibu ya.
Staf pembimbing 1 atau pembimbing 2 yang mengantarkan Bapak Ibu untuk melakukan uji etik dan dianggap sudah layak untuk pengajuan protokol etiknya karena sudah melalui proses bimbingan. Oke. Oke, oke, sudah semua ya saya rasa dari form-formnya Bapak Ibu. Kemudian ini ya Bapak Ibu terkait alur pengajuannya, silakan Bapak Ibu lihat di sini kumpulan alurnya seperti apa ya. Kemudian ini yang tadi kita lihat ya ada 3 E1, E2, FB. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan nanti. Kalau misalkan E1 dia tanpa revisi nanti ethical approval-nya keluar. Ya, silakan lanjut untuk izin penelitian. Kalau E2 seperti ini proses perbaikannya. Ya, silakan nanti Bapak Ibu membuka kembali notifikasi yang Bapak Ibu terima, begitu Bapak Ibu sudah submit, nanti edit respon di sana. Ya, edit respon, ini konfirmasi boleh tidak ya Bapak Ibu ya, bukan bersifat wajib. Yang penting Bapak Ibu sudah berproses melakukan edit respon. Kemudian ini adalah full board. Ya, bagaimana tata caranya kalau Bapak Ibu nanti full board. Ya. Oke, kemudian setelah prosedur uji etiknya Bapak Ibu sudah dapat ethical approval, nanti pada pada email atau inbox Bapak Ibu akan muncul bagaimana apa yang Bapak Ibu harus lakukan selanjutnya ya, karena kami perlu evaluasi dan juga tanda tangan Bapak Ibu secara online untuk berita acara uji etik. Oke. Ya, gitu. Jadi jangan lupa nanti menyesuaikan apakah Bapak Ibu ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan berarti Bapak Ibu silahkan membuka kembali notifikasi awal yang masuk ke email Bapak Ibu atau adik-adik dan nanti tinggal edit respon. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya jelaskan terkait teknis dan juga pengisiannya ya. Semoga tidak mengantuk, semoga memahami, paling tidak ada gambaran ya dari pengisian protokol. Saya buka sesi diskusi tanya jawab, Bapak Ibu. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Ibu Niwayan Mariati. Silahkan Ibu. Bu, saya bertanya lagi satu Bu untuk waktunya. Kalau di ujian proposal itu kan kami sudah ujian tanggal 28 Juli. Kemudian untuk pengajuan di administrasinya kan dibuat bulan Oktober, Bu, untuk ujiannya. Nanti kalau seandainya kita mengajukan protokol etik sekarang, nanti untuk waktu approve-nya itu gimana ya, Bu? Tanggalnya itu kan berarti nanti gimana penyesuaian untuk tanggalnya? Maksudnya gimana ya, Bu? Saya kurang paham. Ibu ujiannya tanggal 28 Juli. Karena kita ujiannya kan maju ini Bu, tidak sesuai dengan jadwal yang dari kampus. Maksudnya untuk kalender pendidikannya. Kita ujiannya sudah bulan Juli, tapi secara administrasi di kampus itu kita buat ujiannya tanggal 2 Oktober. Kalau seandainya nanti kita mengajukan untuk protokol etik dan sudah di-approve, tentunya tanggalnya nanti di bulan ini, itu misalnya Bu, gimana itu nanti untuk dilampirkan di skripsinya, Bu. Padahal untuk kenyataannya di skripsi itu kan nanti bulan Oktober dan November, sampai November untuk jadwalnya itu yang di secara administrasinya gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Ini di Ya, karena kebidanan, Bu kita ya. kan ya mendahului ini Bu, karena berbanyak gitu alasannya kemarin. Kita jadinya mendahului untuk ujian proposal, masuk juga nanti penelitiannya gitu, Bu. Oh, begitu, nggih. Saya belum bisa menjawab ya, Bu Mariati ya, sebenarnya terkait ini. Tapi tentunya kalau kami dari lembaga KIPK tidak apa namanya? Sebenarnya tidak ikut campur terkait perbedaan jadwal tersebut sebenarnya Bu Mariati ya. Jadi istilahnya begini, Ibu mengajukannya di bulan Agustus, kemudian keluarnya di bulan Agustus, maka tidak ada perubahan bulan di kami seperti itu Bu Mariati. Nah, hal ini saya jujur saya belum tahu ya dari Prodi Kebidanan bahwa ada
strategi seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaan saya kembali juga nih ke Bu Mariati, apakah dari Prodi Kebidanan ada menginstruksikan untuk mundur penelitian atau tidak? Belum ada sih Bu, nanti mungkin dikonsulkan lagi ya Bu ya, untuk teknisnya Bu ya. Iya, iya benar Ibu. Jadi pertanyaan saya kan kembali gitu, apakah ibu-ibu di sini diminta mundur juga izin penelitian dan segala macamnya gitu? Karena itu akan berdampak ke belakang Ibu Ya, itu. nantinya gitu maksud saya. Nggih, kalau misalkan memang ada kebijakan mundur, proposalnya dulu dimajukan, tapi pelaksanaannya juga Ibu di hold, istilahnya ditahan juga, supaya tidak mulai sebelum bulan Oktober. Ya berarti Ibu pun harusnya belum mulai mengajukan protokol penelitian gitu. Jadi baru Oktober baru mengajukan seperti itu misalkan Ibu. Oke, silahkan coba dikonsulkan ke Prodi karena saya sendiri belum tahu bahwa ada kebijakan seperti itu. Enten. Mohon maaf sebelumnya. Ibu nanti mungkin dikonsulkan dulu ke Oke, prodinya Bu. iya. Terima Oke, kasih iya Bu. Ibu Mariati. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih untuk informasinya. Ya, silahkan Ibu Aderisna Dewi. Silahkan Ibu. Baik, selamat sore Bu Yogi. Ya, selamat Izin sore bertanya Ibu. Ibu. Yes. Izin bertanya, Ibu tadi menyampaikan bahwa lebih baik mengajukan etik dengan menggunakan email corporate. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara mendapatkan email corporate itu? Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Ade Risna. Saya kira sudah semua mendapatkan email corporate ini dari Kebidanan belum ya Ibu? Coba nanti di kontak ke Ibu Mani selaku sekjurnya Ibu ya. Biasa sih sekjur yang menginformasikan dibuatkan oleh IT kami. Apa mungkin sedang dalam proses ya Ibu? Saya juga kurang tahu. Coba nanti silakan konfirmasi ke Ibu Mani ya, Bu Ade Risna ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. G, sama-sama Ibu. Sepertinya mungkin masih dalam proses ini penyusunan pembuatan email untuk sekian ratus mahasiswa PLJ-nya ini. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Wah, sudah 242 yang bergabung ya. Saya rasa sudah lebih dari setengahnya dari 2 prodi yang bergabung di kegiatan sosialisasi ini dan mungkin ada satu Zoom yang sudah berempat, berlima gitu ya. Saya harap sudah ikut menyimak. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, mohon nanti bagi yang belum mengisi link absensi yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dapat mengisi link absensinya ya Bapak Ibu dan memberikan feedback juga terkait kegiatan sosialisasi ini. Ya, jika tidak ada yang ingin didiskusikan lagi atau ditanyakan, saya rasa kegiatan sosialisasi ini dapat kita akhiri. Ya, ada? Halo, Ibu Ayusri Wedari? Oh enggak, sepertinya kepencet ya. Ya, jika tidak ada yang didiskusikan kembali, saya rasa kegiatan sosialisasi ini bisa kita akhiri ya, Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan terima kasih saya mewakili seluruh tim di KEPK Bina Usada atas atensinya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini, baik yang sudah ujian maupun yang belum ya. Saya harap apa yang kami sampaikan, informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Bapak Ibu dalam proses pengajuan protokol etik penelitian baik di KEPK kami di Bina Usada maupun di rumah sakit nantinya yang mungkin penelitian dilakukan di rumah sakit. Oke. Sekali lagi mohon Bapak Ibu dapat melakukan prosesnya sesuai dengan prosedur ya. Jangan sampai menyimpang dan jangan lepas dari pembimbing ya. Itu yang selalu saya ingin sarankan. Jadi silahkan selalu dalam koridor dan juga menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan atau dibimbing oleh pembimbingnya Bapak Ibu ya. Jangan pernah malu untuk bertanya ke pembimbingnya masing-masing. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terkait etik penelitian, khususnya di KEPK Bina Usada, Bapak Ibu boleh menghubungi saya. Kontak person saya juga ada di web
KIPK ya, silakan bisa chat saya personal nantinya. Nggih. Bapak Ibu jika ada kendala mungkin yang dialami, enten. Nggih. Oke, terima kasih banyak atas atensinya Bapak Ibu, adik-adik semua dan juga peneliti eksternal yang menyimak video ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian ini. Saya doakan semoga seluruh penelitian yang Bapak Ibu, adik-adik, dan juga peneliti luar lakukan bisa berjalan lancar dan berdampak positif untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali, Bapak Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Selamat Terima sore, kasih, Bu. Bu. Selamat sore, Bu. Oke, bersama ya Bapak Ibu semuanya. Mama Wali, Bu. Sama Bu. Bersama Ibu, Wali, Bu. selamat sore. Oke, selamat sore. Izin live, Bu. Oke, silahkan Bapak. Bapak Ibu silahkan. Selamat bertugas kembali.